Bab 361. Kelompok pemberontakan. Pertanyaan Jieyan membuat keempat wanita itu terdiam. Kemudian, salah satu wanita berjalan ke arah depan dengan gugup lalu berbicara, "Kami sama sekali tidak tahu Tuan. Kami hanya mengetahui bahwa dari setengah tahun yang lalu, prajurit dari kerajaan api menyerang desa-desa lainnya, kami mengira itu hanya rumor sampai kami melihatnya secara langsung." Jawaban dari wanita itu membuat Jieyan terdiam dan ia menatap ke arah alat transportasi antar udara yang dimiliki oleh kerajaan api. Ia langsung berjalan ke arah dalam karena ia merasakan aura secara samar di dalam sana. Ia tahu bahwa mungkin ada pesona pada alat transportasi udara tersebut. Keempat wanita hanya mengikuti dengan gugup. Mereka tentu takut jika ada kultivator dari kerajaan api lainnya yang akan datang. Dan kebetulan Jieyan sang penyelamat datang, mereka merasa lebih baik tetap dekat dengan Jieyan. Alat transportasi udara itu cukup besar, jadi Jieyan harus melewati beberapa ruangan lalu tiba di sebuah ruangan yang tampak seperti kandang. Di dalam sana, ada puluhan wanita yang memiliki usia 16-18 tahun. Wanita-wanita itu tampak putus asa tetapi tidak ada dari mereka yang berani menangis karena pasti para prajurit melakukan sesuatu yang membuat mereka takut. Ketika Jieyan datang, para wanita itu semakin ketakutan tetapi Jieyan yang paham, langsung berbicara, "Jangan panik. Aku bukan bagian dari kerajaan api." Saat mengatakan itu, Jieyan menggunakan niat pedang membentuk pedang lalu memotong kandang besi. "Apakah kalian hanya ingin tetap di dalam sana?" tanya Jieyan saat menatap semua wanita muda di dalam sana hanya diam ketakutan. Jieyan menggelengkan kepalanya lalu perlahan berbalik. Ia mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya tetapi tidak ada yang lainnya di dalam alat transportasi udara tersebut. Melihat Jieyan yang pergi, para wanita saling memandang lalu langsung mengejar Jieyan. Dan ketika semuanya keluar, mereka melihat bahwa para prajurit dari kerajaan api telah musnah. "Penyelamat, tolong tunggu." Salah satu wanita memberanikan diri mengejar Jieyan. "Ada apa?" Jieyan yang berniat pergi, berbalik ketika dipanggil. Wanita yang tampak berusia 18 tahun menggigit bibir dengan keras lalu berbicara, "Bisakah penyelamat membawaku dan semua wanita di sini? Kami takut bahwa para prajurit kerajaan api lainnya akan datang." Jieyan terdiam, lah melihat ke semua wanita lainnya. Rata-rata mereka hanya memiliki tingkat kultivasi paling tinggi jiwa abadi. Di bintang Brahma, itu bahkan tidak layak menjadi umpan meriam di medan perang. "Tuan, kami tidak memiliki tempat untuk pergi. Kami sangat lemah dan sudah pasti akan ditangkap kembali." Prajurit kerajaan api berniat menangkap banyak wanita di desa-desa lainnya bahkan di kota kecil. "Aku telah mendengar pembicaraan prajurit bahwa pangeran kerajaan api memiliki metode luar biasa yang mengorbankan wanita muda untuk mencapai level kultivasi tinggi tanpa efek samping." Wanita itu menjelaskan buru-buru karena takut Jieyan langsung pergi. "Metode?" Alis Jieyan sedikit naik. "Ya, dikatakan bahwa tamu kerajaan api yang disebut sebagai Tuan Gerhana Matahari memberikan metode itu. Dia telah bergabung dengan kerajaan api sebagai penatua tertinggi." Wanita itu kembali berbicara. Mata Jieyan menyusut tajam ketika mendengar nama Gerhana Matahari. Ia langsung ingat tentang organisasi Gerhana Matahari. Ia tahu bahwa mereka adalah bawahan Zhou Tiancheng. Apakah organisasi Gerhana Matahari telah tiba di bintang Brahma atas perintah Zhou Tiancheng? Batin Jieyan. "Apakah kau mengetahui di mana tempat yang aman dari para prajurit kerajaan api?" tanya Jieyan. Atas informasi yang diberikan oleh wanita itu, ia akan memberinya kompensasi dengan mengantarnya ke tempat yang aman. Ya, ada organisasi yang telah melawan kerajaan api saat ini karena kegilaan mereka. Jika tidak salah, di desaku sebelumnya datang seseorang dan memberitahu di mana tempat mereka menatap. Wanita itu pun mengangguk dengan cepat. Jieyan pun langsung mengeluarkan peta tidak lengkap yang diberi Han Suei. Tentu saja peta itu istimewa karena ditulis secara langsung oleh Han Suei. Peta itu bisa diperbesar dan akan menampilkan wilayah kerajaan api. Tetapi hanya sedikit tempat yang tercatat karena Han Suei tidak akan terlalu peduli dengan daerah pinggiran seperti wilayah kerajaan api. "Di mana tempatnya?" tanya Jieyan. Wanita itu menatap ke arah peta dan langsung tahu di mana mereka berada saat ini. "Di sini." Setelah wanita itu menunjuk ke arah tertentu di peta, Jieyan mengangguk karena itu tidak terlalu jauh. Daerah itu berada di pinggiran kerajaan api, sudah pasti kerajaan api tidak akan langsung menyerang karena jarak yang cukup jauh.
Kalian semua berkumpullah. Aku akan membawa kalian semua ke sana. Perintah Jieyan. Para wanita langsung senang karena Jieyan bermurah hati dan mau mengantarkan mereka semua ke tempat basis organisasi baru yang dibuat oleh melawan kerajaan api yang mencoba membunuh bangsanya sendiri. Setelah para wanita berkumpul, Jieyan menyelimuti mereka semua dengan ki lalu mengeluarkan sayapnya. Dengan sayap, hanya kekuatan fisiknya yang akan terkuras dan ketika ia lelah, ia bisa menggunakan ki agar perjalanan tidak terhenti. Ketika Jieyan gerbang ke udara, ia langsung bergerak membawa semua wanita ke arah tujuan. 4 jam kemudian ketika Jieyan membawa para wanita pergi, alat transportasi udara lainnya mendarat di bekas desa yang telah terbakar bersama dengan semua orang-orang yang dibunuh oleh prajurit kerajaan api. Kali ini, terlihat lebih banyak kultivator tingkat Raja Abadi daripada sebelumnya. Pemimpin mereka adalah pria parubaya dengan armor perang berwarna emas. Jenderal, tidak ada yang selamat dan tampaknya seseorang mencoba menyelamatkan para wanita yang ditangkap. Salah satu kultivator tingkat Raja Abadi berbicara kepada pemimpin pasukan. Bereskan semua mayat itu. Mungkin yang melakukan ini adalah organisasi pemberontakan yang dipimpin oleh Fang Yuan. Ayo laporkan hal ini, mungkin Raja akan melakukan langkah pencegahan terhadap Fang Yuan setelah kejadian ini. Ucap pemimpin para prajurit tersebut. 2 hari kemudian, Jieyan membawa semua wanita ke tempat tujuan. Ia hanya berhenti sekali untuk memulihkan kekuatannya. Jika para kultivator tingkat Raja Abadi melihat bahwa ia bisa terbang selama seharian, mereka semua pasti akan sangat iri. Ketika mendekati tempat tujuan, Jieyan dapat melihat sebuah pegunungan ditumbuhi pepohonan yang sangat lebat. Selain dari itu, karena Jieyan menggunakan mata dewa, ia dapat melihat secara jelas bahwa banyak kultivator tingkat Raja Abadi yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Tampaknya mereka memang bersembunyi di sini. Batin Jieyan. Dan ketika Jieyan yang membawa semua wanita dengan kinya mendekat, puluhan kultivasi tingkat Raja Abadi pun langsung menghadang. Berhenti. Siapa kau dan apa tujuanmu? Kau punya 1 menit untuk menjelaskan. Ucap salah satu dari mereka. Semua kultivator itu langsung mengeluarkan senjata masing-masing karena jika Jieyan tidak berkata jujur, mereka akan langsung menganggapnya sebagai musuh. Sebelum Jieyan berbicara, wanita yang memohon kepada Jieyan pertama kali langsung berbicara, Tuan Zong, ini aku, apakah Anda ingat? Pria yang disebut sebagai Tuan Zong yang merupakan kultivator tingkat Raja Abadi tahap akhir, menatap ke arah wanita yang berbicara dengan alis sedikit terangkat. Bukankah kau putri pemimpin desa kecil itu? Tuan Zong yang bernama Li Zong pun terkejut dan di saat itu juga, wajahnya langsung muram karena sudah menebak apa yang terjadi. Li Zong adalah kenalan dari wanita itu sehingga dia datang memeringati tetapi tampaknya sudah terlambat karena putri rekannya telah datang ke tempat mereka. Tentu Li Zong awalnya terkejut karena tempat persembunyian mereka diketahui oleh orang lain. Namun, ketika melihat putri kenalannya, ia langsung tahu bahwa pria yang membawa semua wanita pasti datang dengan arahan putri kenalannya. Ikuti aku, Li Zong berkata dengan nada dalam dan langsung terbang ke arah tertentu di gunung tersebut. Jieyan hanya mengikuti dan sedikit tertarik dengan kelompok pemberontakan. Tentu saja jika karena bukan organisasi Gerhana Matahari yang telah datang, ia tidak akan mencampuri urusan perselisihan kerajaan api. Tetapi karena musuh yang pernah mengincarnya sebelumnya, ia tentu akan mencari mereka untuk menyelesaikan akun lama. Bab 362. Perbincangan. Persembunyian kumpulan pemberontakan berada di dalam gao bawah tanah. Li Zong membawa kelompok Jieyan bersama dengan para wanita ke tempat persembunyian tersebut. Di dalam sana, sangat banyak kultivator tingkat rendah yang bergabung dengan pemberontakan. Tentu mereka semua kebanyakan adalah orang-orang yang menderita di tangan kerajaan api. Setelah mengatur semua wanita untuk menetap di suatu tempat, Li Zong membawa Jieyan ke tempat pemimpin pemberontakan. Sesampainya di ruangan bawah tanah tertentu yang cukup luas, Jieyan dapat merasakan bahwa ada beberapa kultivator tingkat Kaisar Abadi. Bos, seseorang ingin bertemu denganmu. Li Zong yang memasuki ruangan, berkata dengan nada serius. Di dalam ruangan tersebut, ada 8 individu. 3 diantaranya adalah kultivator tingkat Kaisar Abadi dan 5 lainnya adalah kultivator tingkat Raja Abadi Puncak. Siapa? Pemimpin pasukan pemberontakan bernama Fang Yuan, sedikit bingung dan menatap ke arah Jieyan. Kultivator lainnya juga menatap ke arah Jieyan dengan penasaran.
Pemuda ini berkata dia mungkin mengenal seseorang yang bernama Tuan Gerhana Matahari. Li Zong memperkenalkan Jie Yan dan sedikit bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Jie Yan sebelumnya. Pergilah Li Zong, kami akan berbicara. Fang Yuan tahu betapa pentingnya identitas Tuan Gerhana Matahari karena dialah penyebab semua kekacauan di Kerajaan Api. Setelah Li Zong pergi, Jie Yan menatap dengan seksama ke arah Fang Yuan. Ia sedikit terkejut bahwa pemimpin pasukan pemberontakan adalah seorang pemuda walaupun mungkin usianya pasti sudah ratusan tahun. Silakan duduk, ucap Fang Yuan ramah lalu langsung melanjutkan ketika Jie Yan telah duduk di kursi yang disediakan, bisakah teman jauh berbicara tentang dirinya? Baik, aku tidak akan bertele-tele. Aku Jie Yan, untuk asalku, kalian bisa menyebutnya datang dari daerah Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Sedangkan apa yang ingin aku bicarakan adalah seseorang yang disebut sebagai Tuan Gerhana Matahari. Dia adalah seseorang yang sangat berbahaya karena ada sosok kuat yang berdiri di belakangnya. Namun kalian jangan khawatir karena sosok kuat itu mungkin tidak berada di bintang Brahma saat ini. Sebelum itu, aku ingin bertanya. Apakah Tuan Gerhana Matahari memiliki ciri-ciri seperti ini? Jie Yan bertanya dan menjelaskan sedikit penampilan pemimpin organisasi Gerhana Matahari. Semua mata di dalam ruangan tertuju pada Fang Yuan karena hanya dia yang pernah bentrok dengan Tuan Gerhana Matahari. Ya, itu memang dia. Kekuatannya sama persis dengan apa yang kau katakan. Aku tidak tahu makhluk apa dia sebenarnya, kemampuan api dingin saja sudah cukup kuat, ditambah perubahan seperti monster raksasa, itu membuatnya semakin kuat. Ujar Fang Yuan. Sekarang ia percaya bahwa informasi yang dikatakan oleh Jie Yan memang benar. Jie Yan mengangguk kecil lalu berbicara kembali, dia adalah pemimpin organisasi Gerhana Matahari. Dan dia juga bawahan seseorang yang sangat kuat, dan tujuannya di kerajaan api sangat sederhana. Itu untuk menanam gen yang mirip dengannya, membuat semua kultivator memiliki perubahan layaknya binatang buas dan kekuatan mereka akan meningkat tajam. Dan itu sudah direncanakan oleh orang dari balik layar untuk memulai menguasai benua kekacauan dan target pertama adalah kerajaan api. Apa? Target mereka adalah benua kekacauan. Mustahil. Sekuat apapun orang di balik layar, mereka tidak mungkin bisa memberantas semua kekuatan kelas 2 bersama dengan para iblis. Pria paruh baya bernama Fang Liu langsung membantah. Yang lainnya bersama dengan Fang Yuan juga setuju. Jie Yan menggelengkan kepalanya sedikit lalu berbicara, kalian tidak tahu betapa kuatnya orang di balik layar. Bahkan mungkin kuil Buddha dan Istana Surgawi Mimpi Ilahi pasti kewalahan menghadapinya. Dan ini bukan cuma menurut perhitunganku, tetapi pemimpin Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Semua yang ada di sana berdiri dalam sekejap dan menatap ke arah Jie Yan dengan mata tajam. Siapa kau? Apakah benar bahwa kau memiliki hubungan dengan pemimpin Istana Surgawi Mimpi Ilahi? Bahkan sosoknya tidak pernah muncul selama puluhan ribu tahun. Fang Liu berkata dengan nada dalam. Kau tidak perlu percaya kepadaku atau tidak. Itu tidak penting bagiku. Aku hanya ingin menyampaikan berita ini. Jika kalian menunda menghancurkan organisasi Gerhana Matahari, maka dalam waktu singkat, kekuatan mereka akan berlipat ganda dan kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan mereka. Dan alasan kenapa mereka menangkap wanita muda, aku sudah menebak-nebak apa yang ingin mereka lakukan. Kemungkinan pihak di belakang organisasi Gerhana Matahari telah memiliki gen unik, yang mungkin akan melahirkan makhluk kuat lainnya melalui wanita muda yang mereka tangkap, ujar Jie Yan. Ia tahu betapa mengerikannya gen Zhou Tiancheng. Itu adalah parasit nyata, jika dibiarkan, mungkin wilayah barat alam abadi akan jatuh ke tangannya. Fang Yuan menarik nafas dingin. Ia juga sudah menebak apa yang dikatakan oleh Jie Yan saat melihat beberapa makhluk aneh yang berubah dari manusia. Lalu, bagaimana cara menahan penyebaran gen aneh itu? Tanya Fang Yuan dengan wajah tenggelam. Aku tidak tahu. Terakhir kali aku berurusan dengan sesuatu seperti itu, aku hanya membunuhnya dengan kekuatan. Jie Yan menggelengkan kepalanya. Fang Yuan menatap Jie Yan dalam-dalam lalu berbicara, tampaknya kau memiliki konflik yang dalam dengan mereka. Apakah tujuanmu menggunakan kami untuk menghancurkan pasukan kecil musuh? Mendengar itu, Jie Yan tersenyum lalu membalas, kau memang pintar. Ya, aku memiliki konflik dengan mereka. Organisasi Gerhana Matahari pernah memburuku dalam waktu yang cukup lama. Aku akan berterus terang, jika dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan melawan jika seorang diri. Inilah sebabnya aku datang kepada kalian.
Jika kalian tidak mau, aku akan pergi dari daerah kekuasaan kerajaan api sampai kekuatanku cukup melawan mereka semua. Tetapi dalam waktu itu, apakah kalian semua akan bertahan hidup? Perkembangan mereka bukan sesuatu yang sederhana. Mungkin dalam waktu 2 atau 3 tahun lagi, semua yang ada di kerajaan api akan berubah menjadi budak yang ditanam oleh gen berbahaya. Lanjut Jie Yan. Fang Yuan, ini. Fang Liu menatap ke arah Fang Yuan karena tentu takut dengan analisis Jie Yan. Fang Yun mengetuk meja beberapa kali dan berpikir banyak hal. Kekuatan pasukan mereka saat ini belum cukup menjatuhkan kerajaan api. Tetapi jika dibiarkan lebih lama, ketika kekuatan pasukannya berkembang sedikit, pasukan musuh sudah lebih kuat berkali-kali lipat. Berapa banyak kultivator kuat di barisan kerajaan api? Tanya Jie Yan. Ada 3 kultivator tingkat kaisar abadi tahap awal termasuk Tuan Gerhana Matahari. Ada lebih dari 20 kultivator tingkat Raja Abadi Puncak, lebih dari 50 kultivator tingkat Raja Abadi tahap akhir. Untuk jumlah kultivator itu, kami bisa menyainginya. Namun, perbedaan kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah ke bawah, bisa dipastikan kerajaan api memiliki puluhan kali lebih banyak dari pasukan kami. Fang Liu langsung menjawab. Oh. Jie Yan menaikkan alisnya karena itu berbeda cukup besar. Jika semua kultivator itu menyerang pasukan pemberontakan yang memiliki kekuatan tingkat Raja Abadi tahap akhir dan puncak, mereka pasti akan jatuh juga. Karena aku ingin berpartisipasi, kalian bisa menyerahkan semua kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah ke bawah kepadaku, ucap Jie Yan menawarkan diri. Ia tentu tidak akan membiarkan klan Cao berkembang di benua kekacauan karena itu hanya akan membuat bintang Brahma semakin rumit. Selain dari itu, ini juga untuk menghalangi Zhou Tiancheng menambah jumlah pasukan. Bab 363. Cao Si dan Lei Jing. Hanya kau hanyalah tingkat Raja Abadi tahap awal. Apakah kau pikir bisa melawan ratusan kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah dan awal seorang diri? Tanya salah satu dari kultivator tingkat Raja Abadi Puncak. Bahkan ia tidak mungkin bisa melakukannya. Zep, Jie Yan menghilang seketika dan muncul di belakang kultivator tersebut sambil menaruh pedang Qi di leher kultivator tersebut. Ini membuat semua yang ada di sana terkejut. Untuk tingkat Kaisar Abadi, mereka akan dapat merespon. Tetapi untuk kultivator Raja Abadi Puncak, mereka harus meningkatkan kewaspadaan mereka ke puncaknya agar dapat melacak Jie Yan. Jika kau adalah musuh, kepalamu pasti akan terpenggal. Dengan kekuatanku, aku mungkin kesulitan melawan seseorang selevel dirimu dan tidak mungkin akan menang. Namun, jika seseorang sekuat-kuat tidak waspada, aku akan langsung bisa membunuhnya. Apalagi untuk kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah dan awal, mereka bukan ancaman bagiku. Ucap Jie Yan saat Qi Raja meledak dari tubuhnya. Drur. Semua tempat tampak retak dan para kultivator tingkat Raja Abadi langsung pucat karena tekanan dari Qi Raja Jie Yan sungguh membuat mereka merasa sesak di dada. Qi Raja ini. Fang Yuan melebarkan matanya karena terkejut. Ia sering bertemu dengan pengguna Qi Raja, tetapi ia tidak pernah melihat Qi Raja selevel dengan Jie Yan. Hentikan, kami akan percaya padamu saat ini. Ucap Fang Liu dengan wajah gelap, merasakan sedikit pusing juga. Ia langsung menyadari bahwa ia terlalu meremehkan Jie Yan. Selain dari kecepatan mencapai level tingkat Raja Abadi tahap akhir, Qi Raja juga sangat membantu dalam melawan banyak musuh di level yang sama. Yang artinya, Jie Yan bisa dianggap sebagai satu orang seperti satu pasukan. Zur, percikan petir hitam melintas dan Jie Yan kembali duduk dengan santai. Bisakah kau menunggu selama 2 hari? Kami ingin menarik semua pasukan di semua tempat untuk melakukan penyerangan ke kerajaan api secara langsung, ucap Fang Yuan setelah mengambil keputusan. Tentu tidak masalah. Aku tidak akan meminta imbalan apa-apa kepada kalian dalam bantuan ini. Tetapi, serahkan 2 orang tertentu kepadaku ketika kalian mengalahkannya. Yang pertama tentu saja Tuan Gerhana Matahari, dan yang lainnya adalah pria yang memiliki penampilan seperti ini. Jie Yan langsung menggambar rupa seseorang menggunakan Qi, dia tidak lain adalah Lei Jing yang ikut memburunya bersama dengan pemimpin organisasi Gerhana Matahari. Dia, salah satu kultivator tingkat Raja Abadi Puncak tentu kenal dengan Lei Jing karena ia pernah melawannya sebelumnya. Apakah kau, Fang Yuan sudah menebak apa yang ingin dilakukan Jie Yan? Ia bisa melihat kebencian Jie Yan sekilas kepada keduanya. Tentu saja aku akan memberikan keduanya hadiah murah hati yang akan dibawa keduanya ke Tanah Suci, ucap Jie Yan tersenyum kecil.
Baiklah kalau begitu. Fang Yuan tentu tidak menolak. Fang Qi, bawa Jieyan ke tempatnya tinggal selama 2 hari ini. Fang Liu, kumpulan semua pasukan ke satu titik, tepat di barat daya kerajaan api. Perintah Fang Yuan. Baik. Keduanya langsung mengangguk. Pria parubaya bernama Fang Qi pun memimpin Jieyan ke tempatnya menetap saat ini dan Jieyan sama sekali tidak menolak. Fang Yuan menatap kepergian Jieyan dan bergumam dalam hati, semoga pemuda ini tidak memiliki konspirasi karena aku mencoba untuk mempercayainya. Kerajaan api. Sosok dengan jubah hitam dengan logo di dada kanannya yang tidak lain adalah pemimpin organisasi Gerhana Matahari, menatap dari atas istana kerajaan api dengan senyum di wajahnya. Tuan pasti akan memberi penghargaan kepadaku ketika benua kekacauan ini jatuh di tangan kami. Tempat ini memang sangat cocok untuk titik awal. Batin pemimpin organisasi Gerhana Matahari yang bernama Cao Xi. Benih gen dari Zhou Tiancheng yang Cao Xi terima tentu sangat kuat kali ini. Selain dari bisa menumbuhkan pasukan, tubuhnya bisa menyerap kekuatan mereka di kemudian hari. Inilah mengapa ia sangat bersemangat dan langsung mendorong keluarga kerajaan api untuk menangkap wanita muda dalam jumlah yang sangat besar. Ini seperti yang dipikirkan oleh Jieyan bahwa jika mereka tidak langsung diberantas, benua kekacauan yang sudah kacau akan menjadi neraka pertumpahan darah hanya dalam waktu 10 tahun. Apa kau sudah menemukan keberadaan bocah itu? Tanya Cao Xi ke arah samping. Di samping Cao Xi, dia tidak lain adalah Lei Jing. Ada beberapa kabar dari para iblis bahwa bocah bernama Jieyan yang kita kejar saat ini berada di istana surgawi mimpi ilahi. Jawab Lei Jing dengan wajah muram. Tampaknya bocah itu memang memiliki keberuntungan besar. Sulit bagi kita untuk menangkapnya jika tidak memiliki pasukan kuat. Sebaiknya kita fokus di benua kekacauan terlebih dahulu, ujar Cao Xi. Bagaimana dengan anggota kerajaan yang bernama Fang Yuan itu? Dia membawa beberapa elit kuat dari kerajaan ini ketika kita mencoba menundukkannya, ucap Lei Jing. Dia hanyalah anjing liar. Bahkan Raja Fang terdahulu jatuh di tangan kita. Beruntung bagi kita bahwa ada klan kuat lainnya di kerajaan ini yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan rencana sebaik mungkin. Dalam waktu 1 tahun, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan kita. Cao Xi mendengus dingin, lah tahu bahwa Fang Yuan yang merupakan raja yang baru saja naik tahta cukup kuat. Tetapi dengan gen Titan kuno, ia sedikit lebih kuat. Kau benar, Raja Kerajaan Api bersama dengan keturunannya saat ini hanyalah domba gemuk. Mereka sangat bangga dengan peningkatan kekuatan mereka mencapai Kaisar Abadi tetapi tidak tahu apa efek samping dari gen itu. Kita berdua hanya akan memanen mereka semua ketika sudah matang. Lei Jing menyeringai. Ia sudah tidak sabar untuk mencapai tingkat Kaisar Abadi karena ia sudah mengimpikan hal itu sedari dulu. Cao Xi tidak membantah karena memang benar bahwa ini adalah tujuan awal mereka. Ketika semua gen yang ditanam diserap oleh keduanya dan semua anggota Gerhana Matahari, bisa dipastikan dirinya akan mencapai tingkat Kaisar Abadi puncak dan semua anggota Gerhana Matahari lainnya pasti mencapai tingkat Kaisar Abadi. Dengan jumlah pasukan sekuat itu, mereka akan mencoba melakukan hal yang sama kepada kekuatan yang lebih tinggi. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan dapat membentuk kekuatan tingkat kedua lalu menyerang kekuatan lainnya. Inilah tugas yang diberikan oleh Zhou Tiancheng kepada organisasi Gerhana Matahari dan memberikan banyak benih Titan kuno yang lebih maju namun digunakan untuk bahan kultivasi. Dan tentu saja Zhou Tiancheng yang saat ini telah menguasai bintang Tianyu sepenuhnya telah mengulurkan lengannya ke bintang lainnya di sekitar bintang Tianyu untuk membentuk pasukan terkuat agar dapat menumbangkan para penguasa di wilayah barat alam abadi. Bab 364. Menyerang Kerajaan Api. Jieyan saat ini sedang bermeditasi di ruangan yang disediakan untuknya oleh Fang Yuan dan menunggu untuk pergi ke perang yang akan datang. Ketika sedang bermeditasi, Li Zong pun datang ke ruangan itu, sudah waktunya. Bos Fang Yuan memanggilmu. Mata Jieyan terbuka sepenuhnya. Ia mengangguk kecil lalu bangkit dan mengikut Li Zong ke tempat Fang Yuan berada. Dan saat ini Fang Yuan telah menunggu di luar basis rahasia tersebut. Kedatangan Jieyan dilihat oleh sangat banyak elit pemberontakan. Mereka tidak terlalu percaya bahwa Jieyan akan mampu melawan ratusan kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah ke bawah seorang diri. Tetapi, karena Fang Yuan telah menegaskan bahwa Jieyan mampu, semua elit itu pun hanya diam dan ingin menyaksikan bagaimana Jieyan melawan mereka semua. Apakah kau sudah siap? Tanya Fang Yuan menatap ke arah Jieyan.
Ya, Jie Yan mengangguk kecil. Pasukan utama kami saat ini berada di wilayah barat laut Kerajaan Api. Dan untukmu, lakukan apa yang kau inginkan. Ayo pergi, ucap Fang Yuan dan ia langsung melayang ke udara lalu terbang ke arah tujuan pertama diikuti oleh ratusan kultivator. Sebagian besar kultivator yang ikut, mereka menggunakan binatang roh untuk bepergian untuk menghemat energi karena kebanyakan dari mereka bukanlah kultivator tingkat kaisar abadi. Sedangkan untuk Jie Yan, ia mengeluarkan 6 sayap di punggungnya lalu terbang mengikuti pasukan. Fang Yuan tentu dapat melihat hal itu. Walaupun secara samar sayap Jie Yan tampak seperti sayap Qi, sebagai elit di antara elit kultivator tingkat kaisar abadi, ia tahu bahwa itu adalah sayap sungguhan. Apa identitasnya? Apakah dia ras campuran? Batin Fang Yuan dan mengabaikan hal itu saat ini karena ia harus fokus pada perang yang akan datang. Setelah bergerak selama hampir setengah hari, kelompok yang dipimpin oleh Fang Yuan pun tiba titik pertemuan. Di sana terlihat lebih dari 500 kultivator, hampir setengah di antaranya adalah kultivator tingkat Raja Abadi. Fang Yuan melayang di udara lalu berteriak keras saat menatap semua bawahannya. Kalian harus tahu bahwa perang ini sangatlah mendadak. Namun, jika kita terus berdiam diri, mungkin kita tidak mampu mengikuti perkembangan kekuatan musuh. Kalian semua menunjukku sebagai seorang pemimpin. Dan sebagai pemimpin, aku akan membawa kalian menuju kemenangan. Kerajaan Api pasti sudah mengetahui tentang hal ini. Dan ketika mencapai tempat itu, perang akan langsung pecah. Mungkin banyak dari kalian yang akan jatuh, dan untuk kalian yang tidak ingin berperang, kalian dapat meninggalkan tempat ini karena aku tidak akan memaksa kalian berpartisipasi. Teriak Fang Yuan. Semua kultivator yang ada di sana saling memandang lalu menatap ke arah udara dengan mata penuh tekad, hampir dari mereka semua telah dirugikan oleh kerajaan api di bawah kekuasaan klan baru. Dan ini adalah kesempatan bagi mereka semua untuk meminta keadilan, dan mereka tidak akan mundur karena hal itu. Fang Yuan menatap semua kultivator yang tidak bersuara. Ia tahu bahwa mereka semua telah membulatkan tekad masing-masing untuk berperang serta berani mengorbankan nyawa di medan perang. Karena kalian sudah bertekad, maka kita akan pergi. Hanya satu pesanku kepada kalian semua, jangan mati. Berangkat, teriak Fang Yuan sekuat tenaga saat ia langsung terbang ke arah kerajaan api yang tidak lagi jauh. Wow, mata semua kultivator tampak memerah dan langsung mengikuti Fang Yuan. Jie Yan yang menatap itu mengangguk kecil karena Fang Yuan memang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang pemimpin yang sangat berkualitas, lah juga langsung terbang ke arah kerajaan api, matanya saat ini sangat dingin. Di masa lalu kalian memburuku sepanjang waktu. Kali ini, kalianlah yang akan aku buru. Batin Jie Yan saat ia terbang dengan kecepatan penuhnya. Sementara itu, tepat di tembok kerajaan api, para penjaga sudah banyak berkumpul karena mereka menerima informasi bahwa pasukan pemberontakan akan menyerang. Namun, melihat banyaknya jumlah kultivator yang berjaga-jaga, tampaknya Raja Kerajaan Api saat ini tidak terlalu percaya bahwa Fang Yuan berani menyerang. Salah satu jenderal Kerajaan Api menatap ke arah kejauhan dengan mata menyipit. Dan tidak lama kemudian, ia melihat beberapa titik hitam di langit, dan ketika itu semakin dekat, ia dapat melihat bahwa banyak kultivator yang sedang bergerak ke arah gerbang kota. Bunyikan alarm, musuh menyerang, teriak jenderal kerajaan api tersebut sekuat tenaga. Dong, 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 suara lonceng dibunyikan sebanyak 3 kali tanda bahwa itu adalah peringatan bahaya. Di istana kerajaan api, terlihat 4 sosok yang menatap ke arah kejauhan. 2 di antaranya adalah Cao Xi dan Lei Jing. Sementara 2 lainnya adalah Raja dan Pangeran Kerajaan Api saat ini, Chong Yi dan Chong Ming. Jenderal, pimpin pasukan untuk menyerang, teriak Chong Yi, Raja Kerajaan Api saat ini. Beberapa sosok kultivator tingkat Raja Abadi tahap puncak langsung memberi instruksi kepada semua prajurit dan langsung bergerak ke arah gerbang kota. Sementara itu, Cao Xi dan Lei Jing hanya saling memandang karena keduanya juga tidak menduga bahwa Fang Yuan akan bergerak. Tampaknya hasil kerja keras kita akan dipotong lebih dari setengah. Lei Jing mengirim telepati kepada Cao Xi. Tidak masalah, setelah Fang Yuan tewas, tidak akan ada yang menghalangi rencana kita lagi. Balas Cao Xi melalui telepati. Tuan Gerhana Matahari, apakah kita akan bergerak? Tanya Chong Ming menatap ke arah Cao Xi. Ya, jika Fang Yuan dan 2 jenderal terdahulu dibiarkan bebas, maka pasukan kita pasti akan berkurang dalam jumlah yang besar. Aku akan melawan Fang Yuan dan kalian berdua melawan Fang Liu dan Fang Qi.
Perintah Cao Si. Baik, Chong Yi dan Chong Ming langsung terbang ke arah gerbang kota. Walaupun keduanya tidak puas diperintah, namun mereka tahu bahwa Cao Si tidak ada, mereka kemungkinan besar akan kalah. Ayo, Cao Si langsung terbang juga diikuti oleh Lei Jing. Tidak jauh dari gerbang kota, Fang Yuan yang memimpin pasukan, menatap dengan dingin ke arah semua para prajurit. Mereka semua telah mengkhianatinya dan menerima gen dari Cao Si. Ia tentu tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Tidak ada ampun, ucap Fang Yuan dingin saat kedua tangannya ditutupi oleh api yang sangat panas. Wush! Saat Fang Yuan mendekat, ia langsung menyatukan kedua telapak tangannya ke arah depan serta kedua jari telunjuknya menunjuk ke arah gerbang kota. Sinar ledakan api. Blar, ki dan konsep api yang dipadatkan, tampak seperti sebuah berkas cahaya melesat ke arah gerbang kota. Menghindar, teriak jenderal yang menjaga gerbang kota. Ia tentu tahu sekuat apa serangan dari Fang Yuan. Para prajurit perlahan berubah menjadi bentuk bintang buas dan langsung bergerak ke arah lain dari arah yang diserang oleh Fang Yuan. Duar, ledakan dahsyat terjadi di saat serangan Fang Yuan membentur gerbang kota. Itu langsung meledakkannya, di saat itu juga, awan jamur raksasa tercipta. Lebih dari 30 prajurit langsung dimakamkan di tempat itu. Telapak api, bush. Di bawah kaki Fang Yuan, api pun meledak lalu ia melesat jauh lebih cepat dari sebelumnya karena ia tentu ingin menghabisi banyak musuh sebelum Cao Si tiba. Jie Yan yang berada di dalam pasukan, telah mengaktifkan mata dewa, matanya menyipit tajam dan bergumam kecil saat melihat empat sosok mendekat ke arah Fang Yuan, Fang Liu dan Fang Qi. Mereka datang. Bab 365. Satu orang setara dengan satu pasukan. Wush! Cao Si muncul dalam sekejap di depan Fang Yuan. Kedua lengannya ditutupi oleh api dingin dan langsung menyerang ke arah Fang Yuan. Akulah lawanmu, Fang Yuan. Kau akhirnya datang. Matilah. Teriak Fang Yuan saat mengayunkan tinjunya juga ke arah Cao Si. Blar, api oranye dan api biru kehitaman meledak ke segala arah saat kedua tinju bertemu. Gelombang kejut itu juga langsung menewaskan beberapa prajurit. Untuk Fang Liu dan Fang Qi, keduanya langsung dihadang oleh Chong Yi dan Chong Ming. Dan untuk Lei Jing, ia langsung melawan seseorang yang ia lawan secara merata terakhir kali. Bunuh mereka semua. Para jenderal berteriak keras. Ia juga langsung melawan kultivator tingkat Raja Abadi tahap puncak. Semua kultivator tingkat Raja Abadi puncak dan akhir, telah menemukan lawan masing-masing. Untuk kultivator terkuat, semuanya seimbang, kecuali pasukan tingkat Raja Abadi tahap menengah ke bawah. Inilah alasan Fang Yuan selalu menahan diri untuk menyerang secara langsung. Medan perang langsung kacau, untuk ketiga kultivator tingkat Kaisar Abadi, mereka menarik lawan masing-masing menjauh dari medan perang karena daya ledak bentrokan serangan mereka pasti akan mempengaruhi perang. Jumlah mereka hanya sedikit. Bunuh dan bantu para kultivator yang lebih kuat memusnahkan pasukan pemberontakan. Teriak salah satu kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah. Bawahan Fang Yuan tentu tahu bahwa mereka akan kalah jika melawan kultivator sebanyak itu. Tanpa sadar, banyak dari mereka yang menatap ke arah Jie Yan yang melawan tidak terlalu tinggi dari permukaan tanah. Teleportasi. Jie Yan muncul dalam sekejap tepat di depan lebih dari 400 kultivator. Sementara di belakangnya, hanya ada lebih dari 100 kultivator. Bisa dipastikan bahwa jika ia tidak datang, maka bawahan Fang Yuan akan binasa. Akulah lawan kalian, ucap Jie Yan saat tubuhnya perlahan ditumbuhi oleh skala naga samar. Kekuatan naga, bocah, kau terlalu menganggap dirimu tinggi. Teriak salah satu kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah dan menyerang ke arah Jie Yan. Waktu kilat, Zep, Jie Yan muncul tepat di depan musuh lalu menangkap kepala kultivator tersebut. Bam! Ledakan besar terjadi dan kepala kultivator tersebut langsung meledak ketika Jie Yan menghantamnya ke permukaan tanah. Kejadian itu membuat medan perang tampak sunyi karena Jie Yan langsung membunuh satu kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah secara instan. Untuk semua bawahan Fang Yuan, mereka bersemangat melihatnya. Mereka tentu melacak bahwa kultivator yang dibunuh Jie Yan memiliki kultivasi Raja Abadi tahap menengah. Jangan takut. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan kita semua. Prajurit kerajaan api berteriak keras dan tubuhnya perlahan berubah menjadi binatang buas. Prajurit lainnya juga langsung melakukan hal yang sama. Kalian semua memang telah dikendalikan oleh Zhou Tiancheng. Maka, tidak satupun dari kalian yang akan hidup. Ucap Jie Yan dingin. Di saat itu juga, pedang muncul di tangan kanannya. Mati.
Selusin kultivator berteriak marah menyerang ke arah Jie Yan bersama-sama. Waktu kilat, seni rahasia, teleportasi bilah teleportasi. Wush, jelep, jelep, jelep. Ketika Jie Yan mengayunkan pedangnya, puluhan kultivator langsung ditikam oleh bilah ki dan tewas di tempat. Tanpa menunggu waktu musuh bergerak, Jie Yan langsung menyerang. Waktu kilat, seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Zep, Jie Yan muncul di tengah kerumunan dan langsung mengayunkan pedangnya sekuat tenaga setelah mengumpulkan kekuatan kehancuran dalam jumlah yang sangat besar di pedangnya. Seni rahasia, penghancuran ilahi. Sraing, blar. Petir hitam dalam jumlah yang sangat besar berhamburan ke arah semua kultivator. Banyak dari mereka yang masih biasa bereaksi dan mencoba bertahan. Tubuh mati dengan anggota badan tidak lengkap berserakan di semua tempat. Hanya dengan satu teknik saja, Jie Yan menghapus lebih dari 50 kultivator tingkat Raja Abadi walaupun kebanyakan dari mereka adalah kultivator tingkat Raja Abadi tahap awal. Serang! Bawahan Fang Yuan berteriak keras dan semangat juang mereka membara. Mereka yakin akan kemenangan akan jatuh di tangan mereka karena kehadiran Jie Yan yang merupakan satu orang setara dengan satu pasukan. Lagi pula, mereka semua ingin meringankan beban Jie Yan. Seni rahasia, kabut ungu teleportasi. Bush. Di tempat berkumpulnya banyak kultivator, Jie Yan melepaskan tekniknya dan langsung melesat dengan kecepatan penuhnya. Sraing, 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 arreggggh. Teriakan kultivator terdengar dari waktu ke waktu. Setiap kali Jie Yan bergerak, pasti ada beberapa dari musuh yang tewas. Dalam waktu singkat, Jie Yan telah menghabisi ratusan musuh jika digabungkan dengan sebelumnya menggunakan teknik penghancuran ilahi. Di suatu tempat di medan pedang, Lei Jing yang sedang melawan satu kultivator, memasang wajah muram ketika melihat ke arah Jie Yan. Dia ada di sini, dan kekuatannya telah mencapai level Raja Abadi. Sialan, jika dia dibiarkan tumbuh, maka suatu hari akan menjadi ancaman yang sangat besar. Batin Lei Jing. Ia mencoba mendekati Jie Yan tetapi musuhnya selalu menahannya. Serang dia bersama-sama, teriak ratusan kultivator dan menyerang ke arah Jie Yan. Wush! Dari segala arah, semua kultivator dalam bentuk binatang buas menerjang ke arah Jie Yan. Menatap itu, Jie Yan mendengus dingin. Zep! Jie Yan melesat layaknya sambaran petir hitam. Mata dewa miliknya terus bergerak ke sana kemari. Ia mengayunkan pedangnya dari waktu ke waktu di tengah-tengah ratusan kultivator. Sraing! 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 Sial! Kenapa tidak ada serangan yang bisa mengenainya? Bajingan! Para prajurit kerajaan api merasa frustasi saat ini saat melihat Jie Yan terus-menerus membantai rekan mereka. Jie Yan terlihat seperti dewa pencabut nyawa, dimanapun ia lewat, nyawa seseorang akan melayang. Hal ini membuat banyak musuh semakin ketakutan. Bahkan dengan ratusan kultivator bekerja sama, tidak ada yang berhasil menyerang Jie Yan. Malahan mereka jatuh satu demi satu setiap detiknya. Di tempat yang cukup jauh, Fang Yuan telah melacak apa yang dilakukan oleh Jie Yan. Matanya berbinar dan ia tahu bahwa kemenangan akan berada di tangan pasukannya jika Jie Yan terus mempertahankan kecepatan menghabisi musuh. Sementara itu, Cao Si memasang ekspresi muram. Semula ia sangat yakin menang dalam perang, tetapi saat merasakan benih yang ia tanam tewas setiap detiknya, ia langsung melacak apa yang terjadi. Bocah itu, aku tidak menyangka dia akan muncul setelah bergabung dengan pasukan Fang Yuan. Sial, aku harus menghabisinya. Jika tidak, semua usahaku dalam setengah tahun ini akan sia-sia. Batin Cao Si. Apakah kau mengkhawatirkan semua kultivator yang telah kau tanam gen aneh itu? Kau tidak akan bisa pergi kemana-mana. Ucap Fang Yuan karena ia menembak apa yang dipikirkan oleh Cao Si. Ia langsung mengerahkan kekuatan penuhnya dan menyerang ke arah Cao Si. Sial, Cao Si mengutuk Fang Yuan dan mencoba menahan serangan Fang Yuan. Bam! Cao Si langsung terpental sangat jauh lalu menatap permukaan tanah. Bom! Ledakan besar terjadi, tetapi Cao Si tahu bahwa pasukannya akan musnah jika ia mempertahankan diri untuk menahan Fang Yuan. Oleh karena itu, ia pun langsung mengaktifkan kekuatan sejati yang diberikan oleh Zhou Tiancheng. Kau yang memaksaku! Teriak Cao Si saat tubuhnya langsung membesar, membentuk titan kuno setinggi hampir 40 meter. Jie Yan yang sedang bertarung tanpa henti, melirik ke arah Cao Si yang berubah. Tampaknya pemimpin organisasi Gerhana Matahari memang memiliki gen khusus dari Zhou Tiancheng. Dan kemungkinan,
Zhou Tiancheng pasti bisa mengendalikannya ketika menggunakan bentuk itu, seperti ketika berada di bintang Tianyu. Bab 366. Menghabisi Lei Jing. Cao Xi membesar dengan kecepatan yang sangat tinggi disaksikan oleh semua kultivator yang ada di sana. Wujud perubahan itu sedikit istimewa karena mendekati bentuk yang sangat mirip dengan Titan kuno. Ketika semua kultivator sedang terkejut, Jie Yan langsung mengambil kesempatan untuk menyerang semua musuh. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Jie Yan terus bergerak sambil mengayunkan pedangnya agar secepatnya membereskan musuh. Bajingan! Para prajurit kerajaan api semakin marah dan langsung menyerang Jie Yan sebisa mereka walaupun mereka merasa bahwa itu mustahil. Sementara itu, Cao Xi yang sudah dalam bentuk raksasa, menatap ke arah Jie Yan dengan dingin, langsung mengayunkan tinjunya dari atas ke bawah. Gelombang kejut api. Cao Xi memiliki teknik jarak jauh, itu cukup kuat dan bahkan sangat mudah membunuh kultivator tingkat Raja Abadi Puncak. Ia yakin bahwa jika Jie Yan terkena serangannya, tidak ada kesempatan bagi Jie Yan untuk selamat. Dan untuk para prajurit yang ditanam gen, Cao Xi tidak terlalu peduli karena ia masih bisa menanam gen lagi kepada banyak kultivator. Jika Jie Yan bisa dibunuh, semuanya akan bisa dibentuk kembali. Akulah lawanmu. Fang Yuan yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh api, langsung melesat dan muncul di depan tinju api raksasa. Ia juga langsung mengayunkan tinjunya sekuat tenaga. Meteor api, blar, tinju raksasa dan tinju kecil bertemu dalam sekejap. Gelombang kejut meledak ke segala arah, percikan api terlihat membakar semua tempat yang ada di sana. Hasilnya adalah Fang Yuan didorong mundur karena ketika Cao Xi dalam bentuk itu, Cao Xi sedikit lebih kuat dari Fang Yuan. Bajingan! Cao Xi semakin marah karena Fang Yuan menghalanginya menyerang Jie Yan. Ia pun langsung menarik tinjunya dan ia menyerang kembali ke arah Fang Yuan. Fang Yuan yang merasakan lengannya mati rasa, mendengus dingin dan menyerang sekuat tenaga yang ia bisa untuk memberi waktu kepada Jie Yan menghabisi semua musuh. Dan tentu Jie Yan tidak akan mengecewakannya. Saat ini, kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah ke bawah hanya tersisa kurang dari 200. Aku harus cepat, batin Jie Yan dan langsung menjaga jarak lalu menyerang ke arah semua kultivator yang mencoba mengepungnya sekali lagi. Seni kehancuran, bila kehancuran mutlak. Zurt. Ki dan konsep kehancuran berkumpul dalam jumlah yang sangat besar lalu Jie Yan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Sraing, drurt, blar, 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 blar. Ledakan beruntun terjadi dalam sekejap dan di saat itu juga, ratusan kultivator dihancurkan dalam ledakan teknik. Serang. Bawahan Fang Yuan yang melihat itu tahu bahwa kesempatan telah datang dan langsung menekan semua kultivator yang tersisa. Jie Yan menghela nafas panjang karena tahu bahwa cukup baginya menghabisi banyak musuh. Ia langsung menatap ke arah tertentu dan menemukan keberadaan Lei Jing. Target pertama adalah kau, batin Jie Yan saat ia memasuki transformasi setengah naga. Di saat itu juga, kekuatannya meningkat drastis. Teleportasi. Zep. Jie Yan muncul dalam sekejap di belakang Lei Jing yang sedang susah payah melawan musuhnya. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Lei Jing yang awalnya mencoba fokus, langsung terganggu. Ia buru-buru menghindar tetapi itu cukup terlambat. Sraing. Jres. Jie Yan melewati Lei Jing dan mendaratkan tebasan yang cukup dalam. Lei Jing yang merasakan sakit, matanya memerah, dalam bentuk aneh berwarna hijau, ia langsung menyerang ke arah Jie Yan. Ia tahu bahwa Jie Yan pasti sangat rapuh di levelnya saat ini. Mati. Ketika Lei Jing berteriak dan menyerang ke arah Jie Yan, bawahan Fang Yuan yang termasuk yang terkuat di bawah Fang Yuan dan dua lainnya yang memiliki kultivasi Kaisar Abadi. Kaulah yang akan mati. Pria yang bernama Fang Lang, menyerang dengan sangat ganas ke arah Lei Jing karena ia tahu bahwa itu adalah kesempatan baginya. Sraing. Jres. Lei Jing merasakan sakit di bahunya dan menatap bahwa lengannya telah dibelah oleh Fang Lang. Ia semula hendak menghindar juga sekaligus menyerang tetapi ia tidak menyangka bahwa Fang Lang masih menyembunyikan kemampuan yang sangat kuat. Teleportasi. Jie Yan muncul tepat di atas Lei Jing lalu mengayunkan tinju kirinya sekuat tenaga. Bam! Lei Jing merasa bahwa kepalanya hendak meledak menerima pukulan Jie Yan secara langsung. Jika itu kultivator Raja Abadi tahap akhir, dia pasti akan langsung diledakkan oleh Jie Yan. Bom! Ketika Lei Jing menabrak permukaan tanah, ia memuntahkan darah. Ketika ia hendak bangkit, ia merasakan dua benda tajam menusuk tubuhnya.
Jelep, jelep. Tombak pembunuh naga langsung bersarang di perut Lei Jing lalu pedang bersarang di bahunya yang masih bisa digunakan. Apa kau masih ingat denganku? Tanya Jieyan menyeringai kejam. Sebelum Lei Jing berbicara dan mengutuk Jieyan langsung menciptakan dua pedang melalui niat pedangnya. Dengan kecepatan sangat tinggi, ia mengayunkannya ke arah tubuh Lei Jing. Sraing, 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 jeres, jeres. Puluhan tebasan diayunkan tanpa henti. Jieyan sengaja tidak langsung membunuhnya dan mengikis daging tubuh Lei Jing sedikit demi sedikit menggunakan kedua pedang. Arregegegh. Lei Jing berteriak kesakitan karena seluruh bagian tubuhnya terus-menerus dicabik-cabik oleh pedang Jieyan. Ia tahu bahwa Jieyan sengaja menyiksanya. Untuk Fang Lang, ia terdiam beberapa detik melihat kebrutalan Jieyan menyiksa Lei Jing. Ia pun langsung pergi untuk membantu yang lainnya karena jika ia bebas, maka cepat atau lambat musuh akan dihabiskan. Dalam waktu 1 menit penyiksaan, Lei Jing sudah sangat putus asa, mencoba meledakkan diri tetapi tombak pembunuh naga yang memercikkan petir hitam mengganggu semua meridian dan akar spiritual miliknya agar tidak bisa digunakan. Bunuh aku, kata Lei Jing sangat lemah. Semua bagian tubuhnya terkoyak dan anggota tubuhnya tidak lagi lengkap. Namun ia tahu ia jauh dari kata mendekati kematian sehingga ia memohon untuk dibunuh. Sudut bibir Jieyan melengkung sedikit lalu berbicara, Zhou Tiancheng, kau pasti melihat dari sana bukan? Cepat atau lambat, aku akan datang kepadamu. Ini adalah kesalahanmu karena mencoba memburuku. Setelah mengatakan itu, Jieyan mencabut pedang yang ia tusuk ke bahu Lei Jing dan langsung mengayunkannya ke leher Lei Jing. Sraing, jeres. Lei Jing pun terbunuh seketika dan itu disaksikan oleh semua kultivator yang ada di sana. Untuk bawahan Fang Yuan, mereka sangat bersemangat tentunya tetapi untuk Cao Xi, wajahnya sangat muram saat ini. Bintang Tianyu, alam surga. Zhou Tiancheng yang sedang bermeditasi, langsung membuka matanya. Urat-urat tebal menutupi dahinya seperti kawat baja. Auranya meledak seketika. Karena ia tentu melihat melalui Lei Jing. Hanya beberapa keadaan khusus yang ditanam oleh Zhou Tiancheng dengan gen kuat dan itu juga membagi penglihatan dengannya. Dan kata-kata Jieyan serta ancaman yang meremehkannya membuat Zhou Tiancheng sangat marah. Bocah sialan. Bab 367. Cao Xi yang terpojokkan. Setelah menghabisi Lei Jing, Jieyan menatap ke arah tempat para prajurit kerajaan api yang melawan bawahan Fang Yuan. Ia pun langsung bergerak kembali untuk membereskan mereka semua agar semua bawahan Fang Yuan dapat bekerja sama melawan Cao Xi. Bom, bom. Sementara itu, ledakan terjadi terus-menerus di tempat Fang Yuan melawan Cao Xi. Walaupun Fang Yuan tampak ditekan, masih akan lama Fang Yuan dapat dijatuhkan. Matilah, teriak Cao Xi saat tinju miliknya kembali diselimut oleh api. Fang Yuan menatap serangan yang sangat cepat itu dengan mata dingin, langsung membuat api di kakinya lalu bergerak ke arah lainnya untuk menghindar. Bom! Permukaan tanah dalam radius puluhan meter meledak lalu naik ke arah atas layaknya sebuah balok. Selain dari itu, semua bebatuan itu tampak membeku dan ditutupi oleh api berwarna biru kehitaman. Sungguh merepotkan. Batin Cao Xi sangat marah. Ia menatap ke arah pertempuran lainnya dan wajahnya semakin jelek karena dengan bantuan Jieyan, banyak bawahannya yang cukup kuat telah dijatuhkan. Cao Xi sangat menyadari bahwa ia akan kalah dalam perang ini tetapi ia sangat tidak rela. Selain dari itu, Zhou Tiancheng yang berada di bintang Tianyu juga memaksanya untuk menghabisi Jieyan apapun yang terjadi sehingga ia tidak bisa melarikan diri. Sementara itu, Fang Yuan yang berhasil menghindar, membentuk api di antara kedua telapak tangannya. Api itu dipadatkan hingga terlihat berwarna merah oranye. Api kehancuran abadi. Wush! Bola api yang tampak kecil itu pun langsung bergerak ke arah Cao Xi. Cao Xi yang menatap itu, memasang wajah dingin, tahu bahwa serangan Fang Yuan sangatlah kuat sehingga ia harus bertahan. Perisai api. Ketika Cao Xi menyentuh permukaan tanah, api meledak ke arah langit dan mencoba melindunginya yang menjadi pusatnya. Duar. Ledakan besar terjadi seketika kedua teknik bertemu. Dan setelah itu, Fang Yuan langsung bergerak kembali dan melakukan bentrokan secara langsung melawan Cao Xi. Bom, bom, bom. Kota yang menjadi tempat kerajaan api berada hampir hancur setengahnya karena bentrokan 3 lawan 3 kultivator tingkat kaisar abadi. Pertarungan lainnya juga hampir berakhir. Chong Yi dan Chong Ming hampir dikalahkan oleh Fang Liu dan Fang Qi karena memang sedari awal Chong Yi dan Chong Ming menggunakan cara menjijikkan untuk mendapatkan kekuatan.
Ketika perang berlangsung lebih dari 5 menit lagi, Jie Yan yang terus bergerak di medan perang pun akhirnya membereskan musuh terakhir dengan bantuan Fang Lang. Akhirnya, sudah waktunya untuk melawan Tuan Gerhana Matahari itu. Ucap Fang Lang dingin saat menatap ke arah Cao Xi. Ia telah melihat pertarungan Fang Liu dan Fang Qi dan tahu bahwa mereka pasti akan menang tidak lama lagi. Jie Yan yang kelelahan, menatap ke arah pertarungan Fang Yuan dan Cao Xi. Ia tahu bahwa dirinya hampir tidak layak melawannya tetapi ia pasti akan mencari cara untuk menghabisi Cao Xi. Ayo bantu bos, teriak Fang Lang dan langsung menyerbu ke arah Cao Xi. Para bawahan Fang Yuan berteriak keras dan langsung mengikuti Fang Lang untuk membantu Fang Yuan melawan Cao Xi. Jie Yan mengedarkan kekuatan spiritualnya sejauh mungkin untuk melacak apakah ada seseorang yang terkontaminasi Gen Zhou Tiancheng yang melarikan diri. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang melarikan diri, Jie Yan pun langsung terbang ke arah tempat pertarungan Fang Yuan dan Cao Xi. Sial, 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 Cao Xi terus berteriak marah di dalam hatinya. Apalagi ketika ia melihat Chong Yi dan Chong Ming yang telah dijatuhkan. Hanya ia yang tersisa seorang diri saat ini. Jika aku tahu seperti ini, aku akan melepaskan para wanita itu agar Gen Tuan bisa berkembang sendiri. Semoga saja mereka tidak menemukan mereka. Batin Cao Xi. Hanya kau tersisa seorang diri. Apakah kau akan menyerah atau kami akan membunuhmu secara paksa? Tanya Fang Yuan dingin yang sedang melayang di udara. Kau terlalu meremehkanku, Fang Yuan. Matilah. Teriak Cao Xi saat ia mengerahkan semua kekuatannya secara paksa. Karena adanya perintah dari Zhou Tiancheng, ia harus melakukannya, mencoba menghabisi semua yang ada di sana. Api dalam jumlah yang sangat besar meledak di semua tempat. Itu mencoba membakar semua yang ada di sana. Kilatan dingin terlihat di mata Fang Yuan karena ia tahu bahwa Cao Xi akan melawan dengan habis-habisan dan mempertaruhkan nyawa melawannya dan kelompoknya yang baru saja tiba. Aku tidak akan membiarkanmu berbuat sesukamu. Ucap Fang Yuan dingin. Jiwa Raja Api. Dung. Tepat di atas Fang Yuan, sosok yang terbuat dari api muncul. Ini adalah teknik yang diwariskan turun-temurun di klan Fang. Fang Yuan tidak membuang waktu lagi dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Cao Xi. Sosok api tersebut langsung membentuk bola api raksasa dalam waktu kurang dari 1 detik lalu menembakkannya ke arah Cao Xi yang terus-menerus mengeluarkan ki dan konsep untuk menenggelamkan kerajaan api ke dalam api pemusnah bersama dengan kelompok Fang Yuan. Saat melihat bola api raksasa datang ke arahnya, Cao Xi langsung memadatkan semua api yang tersebar dan menyerang ke arah Fang Yuan. Ledakan api gerhana matahari. Layaknya sebuah gerhana matahari, api raksasa itu pun langsung menyerang ke arah Fang Yuan dan bertemu dengan serangan Fang Yuan. Duar. Kedua bola api raksasa bertemu dan ledakan besar terjadi. Semua bawahan Fang Yuan langsung dihempaskan. Mereka tidak mampu mendekat sama sekali. Kedua bola api raksasa saling mendorong satu sama lain saat Fang Yuan dan Cao Xi mengendalikan bola api. Tetapi sangat terlihat bahwa serangan Fang Yuan ditekan. Sial, kita tidak bisa mendekat sama sekali. Jika terus seperti ini, Fang Yuan akan kalah. Ucap Fang Liu dengan wajah muram. Ia mencoba mendekat tetapi ia tidak bisa sama sekali karena adanya hembusan ki dan konsep. Bahkan serangannya tidak bisa menembus aura itu. Ini dapat dimaklumi karena ia bisa dikatakan jauh lebih lemah dari Fang Yuan dan Cao Xi walaupun tingkat kultivasi mereka sama. Jika Fang Yuan kalah, maka mungkin yang lainnya tidak akan mampu melawan pemimpin organisasi Gerhana Matahari. Batin Jie Yan. Ia tahu bahwa Cao Xi memang sangat kuat, bisa dipastikan bahwa dia juga bisa menang melawan para kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap menengah jika itu pertarungan 1 lawan 1. Mata Jie Yan tampak dingin. Ia pun langsung mengarahkan kedua telapak tangannya ke depan lalu mengumpulkan ki dan konsep kehancuran dalam jumlah yang sangat besar. Drur. Getaran kuat terjadi saat bola tidak beraturan seperti gabungan puluhan cincin dengan inti aneh berputar di depan telapak tangan Jie Yan. Dung, dung, bola tersebut membesar beberapa kali dan itu mencapai ukuran diameter 10 meter. Seni kehancuran, bola awal kehancuran. Duar, Jie Yan langsung menembakkan tekniknya ke arah Cao Xi. Ia langsung terpental sangat jauh karena daya ledakan itu juga membuat telapak tangannya hampir saja hangus. Teknik Jie Yan langsung menembus pancaran ki dan konsep dari bentrokan teknik Fang Yuan dan Cao Xi. Cao Xi yang merasakan itu, langsung melihat ke arah lain. Ia menduga dingin saat melihat serangan yang kini berjarak hampir 20 meter darinya.
Namun, ketika Cao Xi ingin menggunakan serangan tertentu untuk menepis serangan Jie Yan ke samping, matanya melebar karena tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Waktu kilat, zep, duar, serangan Jie Yan langsung membentur kepala Cao Xi dan serangan itu hampir meledakkan kepalanya karena tidak adanya pertahanan sama sekali. Kesempatan, Fang Yuan berteriak keras dan menggunakan semua ki dan konsep yang ia miliki. Bush! Serangan Cao Xi langsung ditelan oleh serangan Fang Yuan. Cao Xi yang awalnya marah, menatap ke arah serangan yang ada di depannya. Matanya melebar karena tahu bahwa ia pasti akan tewas oleh serangan tersebut dan tidak ada kesempatan untuk menghindar ataupun bertahan. Duar, bab 368. Janin Titan Kuno. Cao Xi langsung ditelan oleh serangan tersebut. Arreggggh, teriakan Cao Xi terdengar saat dirinya dibawa oleh bola api raksasa. Tubuhnya dibakar dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Bom! Ledakan dahsyat dengan munculnya awan jamur api raksasa terlihat di kejauhan, tidak terlalu jauh dari pinggiran kota kerajaan api. Berhasil! Fang Liu bersorak keras ketika melihat hal itu. Semua bawahan Fang Yuan juga bersorak atas keberhasilan Fang Yuan mengalahkan Cao Xi. Hufat! 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 Fang Yuan terengah-engah saat sosok api di atasnya menghilang perlahan. Untuk Jie Yan yang awalnya terhempas cukup jauh. Ia hanya menatap ke arah kedua telapak tangannya dan menghela nafas panjang. Konsep tingkat kedua biasanya lebih sering dikuasai oleh kultivator tingkat kaisar abadi karena tubuh kultivator tingkat raja abadi tidak mampu menanggung kekuatan konsep tingkat kedua. Batin Jie Yan. Ia tahu bahwa ia harus menaikkan level kitab seni surgawi tubuh Dewa Naga ke level yang lebih tinggi agar dapat menanggung kerusakan yang disebabkan oleh konsep kehancuran tingkat kedua. Tetapi Jie Yan hanya tersenyum kecut karena di lapisan ketiga tingkat bawah kitab seni surgawi tubuh Dewa Naga, untuk menaikkan ke tingkat menengah saja sangat sulit dilakukan. Ia belum menemukan poin terobosan manual tersebut saat ini. Raja, hidup raja. Para bawahan Fang Yuan bersorak karena mereka tahu setelah Fang Yuan memenangkan perang, dia akan kembali menjadi seorang raja di kerajaan api. Fang Yuan membuat isyarat agar semuanya diam dan ia langsung berbicara, "Maaf membuat kalian kecewa. Tolong jangan panggil aku raja karena aku tidak lagi memenuhi syarat menjadi raja setelah aku melarikan diri dari perang terakhir kali. Fang Qi yang masih memiliki darah kerajaan di nadinya akan mengambil tahta kali ini." Mendengar itu, semua bawahan Fang Yuan terdiam dan Fang Qi melebarkan matanya. Ia memang bisa dikatakan sebagai sepupu tua Fang Yuan tetapi ia merasa bahwa ia tidak memiliki kekuatan layak untuk mengendalikan kerajaan api. Tapi, Fang Qi ingin menolak tetapi Fang Yuan langsung memotongnya. "Jangan menolak karena ini adalah keputusanku. Aku akan berkeliling benua kekacauan untuk mengikuti jalan yang diambil mantan raja kerajaan api zaman kuno. Ketika aku menjadi lebih kuat, maka suatu hari nanti aku akan membantu kerajaan api mencapai kekuatan peringkat ketiga dan sangat dekat dengan kekuatan peringkat kedua di bintang Brahma." Ucap Fang Yuan dengan nada mendominasi. Semua bawahan Fang Yuan merasakan tekad Fang Yuan. Mereka tidak memiliki hak menghentikan Fang Yuan dan menghormati keputusan Fang Yuan. Mereka pun memberikan penghormatan kepada Fang Yuan sebagai seorang pejuang. Fluktuasi Ki Raja. Tampaknya dia memang memilikinya walaupun itu belum terbangun karena dia pasti belum menerima rangsangan yang cukup untuk mengaktifkannya. Batin Jie Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Lalu Fang Yuan dan yang lainnya menghampiri Jie Yan untuk mengucapkan terima kasih karena mereka tahu bahwa tanpa bantuan Jie Yan, mereka tidak akan dapat memenangkan perang. Tidak perlu berterima kasih. Sedari awal, mereka juga adalah musuhku. Dan musuh dari musuhku adalah rekan. Tetapi, jangan senang lebih dulu. Apa kalian tidak ingat bahwa pemimpin organisasi Gerhana Matahari menangkap banyak wanita sebelumnya? Cari mereka untuk memastikan tidak ada dari mereka yang lolos karena salah satu dari mereka yang meloloskan diri dapat mengakibatkan bencana, ujar Jie Yan. Fang Yuan dan yang lainnya tersadar seketika karena mereka merasa bahwa mereka terlalu cepat bahagia untuk merayakan kemenangan sebelumnya. Cari mereka semua. Jangan lewatkan satu pun kabur. Teriak Fang Yuan. Ia sedikit merasa sakit hati saat ini karena tahu bahwa nasib para wanita itu telah dikunci. Tetapi ia pasti mencoba mencari cara agar mereka semua bisa terlepas dari gen tersebut setelah ditemukan. Semua kultivator yang ada di sana pun langsung memeriksa semua penduduk di kerajaan api. Mereka sudah menghafal seperti apa fluktuasi energi dari seseorang yang ditanam gen tersebut.
Yang lainnya juga mencari semua wanita yang ditangkap di Istana Kerajaan Api. Jie Yan tentu ikut mencari karena ia tahu bahwa Zhou Tiancheng pasti memiliki cara untuk mengendalikan sisa wanita yang ditanam oleh gennya. Dalam waktu pencarian selama hampir setengah hari, Fang Yuan bersama dengan Jie Yan dan yang lainnya pun menemukan di mana lokasi penjara untuk menahan semua wanita yang ditangkap. Lokasinya tidak pernah diharapkan oleh mereka karena itu terletak tepat di bawah kediaman mantan Raja Kerajaan Api sebelumnya. Jumlah mereka sangat banyak, gumam Jie Yan saat menatap penjara raksasa yang menampung ratusan wanita. Semua dari mereka tampak kelelahan, perut mereka membesar karena tampaknya gen yang ditanam memang dibuat agar semua wanita melahirkan Titan kuno. Sungguh biadab, siapa gerangan orang di balik layar yang melakukan ini? Fang Yuan semakin marah. Dan ia juga menatap kejadian yang tidak terduga di dalam penjara tersebut. Terlihat bahwa salah satu wanita berteriak kesakitan lalu sosok berwarna hijau keluar dari dalam perutnya. Cara makhluk hijau itu keluar juga sangat membuat siapapun marah karena itu melubangi perut wanita itu secara langsung. Hancurkan, gumam Jie Yan saat ia melempar konsep kehancuran seukuran biji kacang. Bush! Wanita yang telah tewas itu bersama dengan makhluk hijau pun langsung dimusnahkan. Semua yang ada di sana mengepalkan tangan mereka dan tahu bahwa itu harus dilakukan. Tetapi mereka masih tidak menerima hal itu. Apakah mereka harus membunuh semua wanita tidak bersalah tersebut dengan tangannya? Kecuali para psikopat tidak bermoral, siapapun pasti hampir tidak sanggup melakukannya jika mereka masih memiliki hati nurani. Jie Yan, apakah kau bisa memusnahkan semua yang ada di perut wanita-wanita itu tanpa membunuh mereka? Tanya Fang Yuan dengan mata merah. Tangannya terkepal sangat kuat hingga berdarah. Kematian ayahnya pun sudah mengguncangnya. Tetapi Fang Yuan harus menahan emosinya saat itu karena ia adalah seorang raja. Tetapi kali ini, melihat penduduknya sendiri dibuat seperti itu, ia sangat tidak rela. Bahkan saat semua prajurit kerajaan api dimusnahkan, hatinya seolah-olah berdarah. Tetapi ia harus berdiri dengan teguh di depan musuh tanpa emosi agar tidak membuat kesalahan ketika melawan musuh. Jie Yan terdiam beberapa saat lalu mengangguk, aku akan mencoba walaupun aku tidak akan menjamin itu berhasil. Tanpa membuang waktu, Jie Yan menghampiri satu wanita. Wanita itu menatapnya dengan mata memohon agar dibunuh karena ia merasakan penderitaan saat sesuatu di dalam tubuhnya menggerogoti tubuhnya setiap detiknya. Zhou Tiancheng sialan, batin Jie Yan karena ia tentu marah menatap kondisi wanita itu. Ia menahan emosinya dan membuka mata dewa. Ia memegang perut wanita tersebut lalu menyalurkan ki kehancuran secara perlahan. Arregegegh. Wanita tersebut berteriak keras karena sesuatu di dalam tubuhnya tampak memberontak. Dan Jie Yan sebisa mungkin menahan emosinya dan menatap aliran ki dan konsep kehancuran di dalam tubuh wanita itu. Ini memang Titan kuno tingkat rendah. Zhou Tiancheng memang ingin membangkitkan Titan kuno kembali. Tetapi aku tidak akan mengizinkannya di dunia ini. Batin Jie Yan. Hancurkan. Ki dan konsep kehancuran di dalam tubuh wanita itu pun langsung meledakkan bayi Titan kuno secara langsung. Berkat mata dewa yang dapat menembus apa saja, Jie Yan akhirnya berhasil menemukan cara menghancurkan janin Titan kuno. Bluk, wanita tersebut terjatuh dengan wajah pucat dan terlihat sangat lemah. Tubuhnya yang kurus terlihat tidak bertenaga lagi tetapi ada senyum puas di wajahnya karena ia terbebas dari siksaan yang ia terima selama ini. Cepat bantu dia, vitalisnya sangat menurun. Jika dibiarkan, dia akan mati. Teriak Jie Yan. Fang Yuan dan yang lainnya yang mulanya bersemangat, langsung bergerak dan memimpin ratusan tim medis untuk menyelamatkan wanita tersebut. Dan semua yang ada di sana tampak bahagia ketika wanita itu memang bisa diselamatkan. Yang artinya, semua wanita yang digunakan sebagai wadah melahirkan Titan kuno dapat diselamatkan. Bab 369. Tujuan, Wilayah Sekte Langit. Zhou Tiancheng yang melihat semua kejadian yang terjadi di Bintang Brahma, memasang wajah sangat gelap. Urat-urat tebal bermunculan di dahinya. Bocah bajingan, satu demi satu kau menghalangi rencanaku. Teriak Zhou Tiancheng saat ia berdiri di tempat. Ki-nya meledak dahsyat dan hampir seluruh alam surga tampak menjadi gelap. Binatang roh yang ada di dalam sana tampak ketakutan oleh aura itu karena saat ini kekuatan Zhou Tiancheng telah pulih hampir 60% dari puncaknya. Walaupun hanya 60% dari puncak, itu sudah sangat kuat.
Selain dari itu, karena dia adalah mantan eksistensi puncak di 33 surga, tentu binatang roh merasakan bahwa Zhou Tiancheng tidak sesederhana kelihatannya. Ketika amarah Zhou Tiancheng telah mereda, ia memenangkan dirinya. Jika aku mengirim benih yang kuat melampaui tingkat Kaisar Abadi, para orang tua itu akan langsung melacaknya memasuki bintang Brahma, apalagi jika aku pergi secara pribadi. Dan pengembangan gen melalui kultivator Kaisar Abadi kemungkinan besar akan gagal karena bocah itu pasti menyebarkan tentang hal ini. Batin Zhou Tiancheng sangat marah. Zhou Tiancheng menarik nafasnya dalam-dalam dan kembali duduk bersila. Aku harus memulihkan kekuatanku saat ini. Bintang Brahma harus dilewatkan bersama dengan bintang Yin yang di dalamnya memiliki alam surga seperti bintang Tianyu. Aku harus fokus pada bintang-bintang kecil lainnya di sekitar bintang Tianyu. Batin Zhou Tiancheng. Aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini bocah. Suatu hari nanti, cepat atau lambat kau akan menyesal karena telah mencoba mencampuri urusanku. Batin Zhou Tiancheng dan ia menutup kembali matanya dan mulai berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya ke puncaknya. Saat ini Jieyan telah berhasil membunuh semua janin Titan kuno di dalam tubuh para wanita. Ini yang terakhir, gumam Jieyan saat menatap wanita yang tergeletak dengan lemah di permukaan lantai. Jieyan, terima kasih karena telah membantu kami. Jika kau membutuhkan bantuanku untuk apapun itu, aku akan melakukannya semampuku. Fang Yuan membungkuk ke arah Jieyan karena ia sudah menganggap Jieyan sebagai penyelamat kerajaan api. Tidak perlu berterima kasih. Mungkin suatu hari nanti aku akan membutuhkan bantuanmu. Aku akan pergi ke pusat benua kekacauan untuk berlatih. Mungkin aku akan memiliki banyak musuh nantinya dan aku butuh rekan, ujar Jieyan tanpa menyembunyikan permintaannya. Mendengar permintaan Jieyan, Fang Yuan pun menepuk dadanya berjanji, aku Fang Yuan bersumpah ketika waktunya tiba, aku akan datang membantumu. Setelah masalah di kerajaan api selesai, aku juga akan pergi ke pusat benua kekacauan untuk melatih diri. Mendengar itu, Jieyan tersenyum puas karena ia tahu bahwa Fang Yuan tentu memiliki kualifikasi mencapai level yang sangat tinggi. Dengan mata dewa, ia dapat melihat bahwa Fang Yuan baru berusia 100 tahun lebih sedikit. Dengan tingkat kultivasi Kaisar Abadi, bisa dipastikan bahwa Fang Yuan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan para murid inti di Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Bahkan Molin yang pernah ditemui oleh Jieyan sebelumnya telah mencapai usia 150 tahun dan kultivasinya telah melampaui Kaisar Abadi. Bisa dipastikan bahwa dalam waktu kurang dari 50 tahun, Fang Yuan dapat mengejar ketertinggalan. Apakah kalian memiliki alat transportasi udara untuk bepergian seorang diri? Tanya Jieyan karena jika ia bergerak di darat, sangat lama mencapai pusat benua kekacauan. Ya, kami memilikinya. Tetapi akan lebih baik kau menggunakan binatang roh yang telah dilatih karena itu dapat bergerak dengan kecepatan para kultivator tingkat Raja Abadi Puncak. Untuk alat transportasi udara, itu lebih lambat sedikit, ujar Fang Yuan. Baik, aku akan merepotkanmu dengan binatang roh itu. Mungkin aku akan pergi dalam 2 hari kemudian, ucap Jieyan. Fang Yuan mengangguk kecil dan memerintahkan bawahannya untuk mempersiapkan satu binatang roh tercepat di kerajaan api untuk Jieyan. Setelah itu, Jieyan pun beristirahat di kerajaan api selama 2 hari. Ia memeriksa peta dari waktu ke waktu dan juga peta yang ia dapatkan dari Fang Yuan. Di lokasi pinggiran benua kekacauan, terdapat 4 kerajaan yang dinamai sesuai dengan 4 elemen, yaitu api, air, bumi dan udara. Tetapi target Jieyan bukanlah keempat kerajaan. Selain dari jarak yang cukup jauh, sumber daya yang ia dapatkan di sana nantinya akan lama membuatnya meningkatkan kultivasinya. Dan tujuan Jieyan saat ini cukup jauh, dan tempat itu juga masih memiliki jarak cukup jauh dari pusat kekuatan utama di benua kekacauan. Wilayah Sekte Langit, salah satu kekuatan tingkat ketiga di bintang Brahma. Gumam Jieyan dan itu merupakan tempat yang cocok untuknya berlatih. Selain dari kekuatan di sekitar Sekte Langit juga sangat kuat, daerah itu berisi sumber daya yang sangat besar karena mampu menumbuhkan beberapa kekuatan tingkat ketiga. Harus diketahui bahwa pemimpin dari kekuatan tingkat ketiga di bintang Brahma mencapai puncak kultivasi satu tingkat di atas Kaisar Abadi. Bahkan untuk Fang Yuan dikatakan sangat lemah sebagai raja karena untuk kerajaan air, bumi dan udara, raja mereka telah mencapai tingkat kultivasi Kaisar Abadi tahap akhir paling tidak.
Ketika mencapai kultivasi tingkat kaisar abadi puncak atau lebih, itu pasti waktunya untuk pergi ke pusat kekuatan tertinggi di benua kekacauan. Gumam Jieyan saat menyimpan semua peta yang ia miliki. Setelah itu, Jieyan pun mulai bermeditasi dan menunggu waktu untuk pergi ke tujuannya selanjutnya. Di suatu tempat tidak jauh dari Sekte Langit, tepatnya di salah satu kota besar yang terletak di puncak bukit, suasana kota terlihat sangat damai. Namun, tidak jauh dari kota itu, perang terus-menerus pecah. Ini adalah alasan kenapa benua itu disebut sebagai benua kekacauan karena perang terjadi di banyak tempat. Kecuali untuk kekuatan tingkat tinggi, wilayah lainnya tampak seperti tempat tanpa hukum. Semuanya hanya ditentukan oleh kekuatan. Dan kota tersebut merupakan salah satu kota yang dikuasai oleh organisasi tertentu, mereka juga memasuki kategori kekuatan tingkat ketiga meskipun mereka jauh lebih lemah daripada Sekte Langit. Di salah satu bangunan yang tidak terlalu tinggi di kota itu, terlihat seorang pria yang menatap ke arah kejauhan dengan mata tajam. Kekuatanku telah mencapai tingkat Raja Abadi tahap akhir beberapa hari yang lalu. Sepertinya aku harus pergi ke Sekte Langit untuk menyelamatkannya. Aku harus mengendalikan organisasi ini semampuku agar mereka menyerang Sekte Langit. Jika aku terlambat beberapa tahun, mungkin gadis Huan Kai itu akan berada dalam masalah. Ucap sosok pria yang tampak muda walaupun usianya mungkin sudah sangat tua. Gemercik petir merah perlahan muncul di tubuh pria tersebut dan petir itu langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu adalah Ki Raja dan pria itu mampu mengendalikan Ki Raja dengan sangat mudah. Jika orang lain melihatnya, mereka pasti akan terkejut karena itu adalah metode warisan tertinggi, yaitu metode belitan Ki Raja. Dan pria muda tersebut tidak lain adalah kenalan Jieyan, atau lebih mudah menyebutnya sebagai guru Jieyan karena dialah yang mengajarkan belitan Ki Raja kepada Jieyan. Pria itu tentu tidak lain adalah Xiao Chen, mantan patriark generasi kedua klan kuno Xiao. Bab 370. Pegunungan Para Raja. Xiao Chen sedari awal memang terlempar ke benua kekacauan di Bintang Brahma. Itu adalah masa-masa yang paling sulit baginya karena kekuatannya saat tiba sangat lemah. Dan beberapa tahun Xiao Chen berada di satu tempat untuk meningkatkan kekuatannya, ia bertemu dengan kenalan lainnya, yaitu Huan Kai yang memiliki nasib yang sama dengannya. Setelah itu, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke wilayah Sekte Langit karena kekuatan keduanya telah mencapai tingkat Raja Abadi tahap awal. Tetapi, apa yang menunggu keduanya adalah musibah. Dan Putra Master Sekte Langit tertarik dengan Huan Kai, tidak tahu apakah dia berniat untuk menjadikannya istri atau dia tertarik dengan kemampuan Huan Kai yang dapat membuat pasukan bayangan. Xiao Chen hampir terbunuh waktu itu ketika ia disergap bersama dengan Huan Kai. Keduanya tentu tidak akan berdaya karena dikelilingi oleh puluhan kultivator tingkat Kaisar Abadi. Dan pada akhirnya, Huan Kai membuat dirinya sebagai umpan karena ia tahu bahwa dirinya lah yang diincar sehingga memberikan kesempatan bagi Xiao Chen yang terluka parah untuk melarikan diri. Sekte Langit, rasa malu ini tidak akan pernah dilupakan olehku Xiao Chen. Suatu hari nanti kalian akan binasa di tanganku. Ucap Xiao Chen saat Ki Raja luar biasa semakin liar berhamburan dari tubuhnya. Dan Xiao Chen sebagai pemilik garis darah unik, telah menggunakan sepenuhnya kekuatannya agar kultivasinya cepat meningkat. Jika tidak menggunakan kemampuan uniknya, ia mungkin masih berada di tingkat Raja Abadi tahap menengah saat ini. Namun, jika orang lain melihat seperti apa cara Xiao Chen meningkatkan kekuatannya, dia akan dianggap sebagai kultivator sesat. Sementara itu, Jieyan saat ini berada di gerbang kerajaan api karena hendak berangkat ke wilayah Sekte Langit. Jika Jieyan tahu bahwa Huan Kai dan Xiao Chen berada di Bintang Brahma, ia tentu pasti akan senang. Baiklah, aku akan pergi jika begitu, ucap Jieyan saat melompat ke atas binatang roh yang tampak seperti seekor kuda tetapi memiliki sayap. Kuda itu adalah bintang roh tingkat 5 abadi, setara dengan kultivator tingkat Raja Abadi yang cukup kuat. Baiklah, aku akan secepatnya pergi ke pusat benua kekacauan setelah menyelesaikan urusan di sini, ucap Fang Yuan saat ia mengirim Jieyan pergi secara pribadi. Ya, aku akan menunggumu. Jika begitu, aku akan pergi, ucap Jieyan saat memukul perut kuda itu lalu kuda itu pun langsung terbang ke arah udara tetapi tidak bisa terlalu tinggi. Fang Yuan hanya menatap kepergian Jieyan untuk beberapa saat lalu ia kembali ke istana untuk menyelesaikan semua urusan sebelum ia pergi dari kerajaan api.
Jie Yan yang saat ini menunggangi kuda yang dapat terbang itu pun cukup terkejut karena kecepatannya mencapai level yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri saat menggunakan Qi untuk terbang. Dengan binatang roh ini, aku akan tiba dalam waktu paling lama sebulan. Batin Jie Yan. Ia pun menaikkan sudut bibirnya karena tentu ia ingin melihat semua yang ada di benua kekacauan. Darahnya sedikit mendidih oleh petualangan yang sudah berada tepat di depan matanya. Tidak sampai sebulan kemudian setelah berhenti beberapa kali di tengah perjalanan, Jie Yan pun akhirnya melihat pusat kekuatan di daerah tersebut. Dari tempat yang cukup jauh, Jie Yan dapat melihat pegunungan tiada akhir, terlihat puluhan gunung berjejer dan ada ratusan bukit. Dan semua kota-kota yang ada di sana didirikan tepat di atas gunung ataupun di atas bukit. Akhirnya tiba, gumam Jie Yan saat mengendalikan bintang roh ke arah kota pertama yang tidak berada di atas gunung ataupun bukit. Tempat tersebut disebut sebagai pegunungan para raja karena dahulu tempat itu ditempati oleh istana kerajaan. Dahulu, terdapat puluhan kerajaan di sana, walaupun wilayah mereka sempit, kemakmuran mereka terjamin karena sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, seiring berjalannya waktu, kedatangan banyak kekuatan lainnya membuat banyak kerajaan jatuh. Dan salah satu kekuatan tersebut adalah Sekte Langit dan merupakan kekuatan tingkat 3 terkuat di pegunungan para raja. Jie Yan pun mengendalikan bintang roh yang ia tunggangi dan mendarat tepat di dekat kota yang terlihat sangat ramai. Setelah itu, Jie Yan perlahan berjalan sambil menarik binatang roh yang ia tunggangi. Banyak kultivator tingkat Raja Abadi dan bahkan ada beberapa kultivator tingkat Kaisar Abadi. Batin Jie Yan saat melacak semua aura yang ada di kota secara samar. Dengan kemampuan spiritualnya, mungkin mereka semua tidak akan dapat melacak bahwa dirinya memeriksa semua kultivator yang ada di sana. Banyak pasang mata yang menatap ke arah Jie Yan dengan tatapan penasaran karena apa yang ditunggangi Jie Yan biasanya digunakan oleh para anggota keluarga kerajaan tidak peduli di mana itu. Tidak ada pungutan biaya apapun memasuki kota itu. Dan Jie Yan langsung mencari tempat untuk menetap sementara. Lalu tatapan Jie Yan tertuju pada sebuah bar yang cukup besar. Sangat banyak kultivator kuat berada di dalam sana. Tanpa bertanya pun, mungkin tempat itu adalah tempat beredarnya informasi. Setelah menaruh binatang roh tepat di samping bar tersebut yang disediakan untuk para binatang roh tunggangan, Jie Yan masuk ke dalam bar. Ketika Jie Yan masuk, semua yang ada di dalam sana berhenti dan menatap ke arah Jie Yan dengan tatapan penasaran. Oh, tampaknya ada bocah tampan lainnya yang datang ke kota ini. Tampaknya dia berasal dari keluarga bangsawan. Salah satu dari kultivator yang ada di dalam sana meminum anggur miliknya setelah mengatakan hal itu. Jie Yan tidak memperdulikan kultivator yang berbicara tersebut lalu datang ke tempat pemilik bar. Mata Dewa Jie Yan langsung aktif seketika dan ia sedikit terkejut bahwa pemilik bar tersebut ada kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap awal. Semula ia tidak dapat melacaknya karena mungkin pemilik bar tersebut memiliki metode kuat untuk menyembunyikan kekuatannya. Namun, di depan mata Dewa, selagi kultivasi seseorang tidak terlalu jauh dari Jie Yan, ia dapat melacaknya menggunakan mata Dewa. Bos, anggur terbaik yang kau miliki dan informasi penting yang terjadi baru-baru ini, ucap Jie Yan saat ia duduk di sebuah kursi lalu mengeluarkan sejumlah batu roh kelas atas. Pemilik bar yang sedang membersihkan gelas, langsung berbalik dan mengambil botol anggur dan memberikannya kepada Jie Yan serta sebuah gelas. Jie Yan langsung membuka botol itu dan meminumnya perlahan sambil mendengarkan pemilik bar berbicara. Dalam 2 tahun ini, ada beberapa kejadian penting yang terjadi dan itu menyangkut Sekte Langit. Putra Master Sekte Langit tampaknya menemukan pasangan yang cocok untuknya. Dikatakan bahwa wanita itu adalah pemilik kekuatan yang sangat unik yang dapat membangkitkan bayangan dari mayat hidup, ucap pemilik bar dengan nada acuh tak acuh. Dan itu merupakan peristiwa paling besar karena semua kekuatan mencoba untuk bergerak karena wanita itu menjadi ancaman terbesar bagi mereka semua. Jie Yan yang sedang meminum anggur yang sangat kuat itu pun terhenti dan langsung meletakkan botol anggur. Kemampuan bayangan, tanya Jie Yan dengan nada acuh tak acuh walaupun jantungnya sedikit berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Ya, bahkan ini membuat para iblis bergerak. Dikatakan bahwa sudah banyak iblis dengan kekuatan tingkat Kaisar Abadi yang menyusup ke semua tempat. Tampaknya mereka sangat mementingkan wanita itu, ujar pemilik bar. Mendengar itu, Jie Yan langsung membenarkan spekulasinya bahwa itu mungkin adalah Huan Kai karena ia pernah mendengar bahwa para iblis sangat membenci kekuatannya. Menjadi seorang istri,
Kapan tepatnya pernikahan itu dilakukan? Tanya Jieyan dengan nada acuh tak acuh seperti biasa, tetapi dalam hatinya, ia sudah tahu bahwa mungkin kakaknya itu dipaksa. Tentu ia akan merasa sangat marah. Belum ditentukan. Sudah hampir setahun wanita itu tiba di Sekte Langit, namun belum ada berita apa-apa. Dan satu informasi lainnya yang mungkin terkait, Sekte Langit mengerahkan banyak kekuatan untuk mencari seseorang yang berkaitan dengan wanita itu. Tidak tahu apa tujuannya yang sebenarnya, ujar pemilik bar. Seseorang yang terkait. Siapa itu? Batin Jieyan. Tetapi satu hal yang ia tahu dengan pasti bahwa itu mungkin seseorang yang berasal dari bintang Sein, sama seperti dirinya. Bab 371. Bukit Tengkorak. Bintang Brahma, Pegunungan Para Raja. Informasi yang diterima oleh Jieyan membuatnya berpikir siapa sebenarnya seseorang yang terkait dengan Huan Kai. Siapapun itu, cepat atau lambat kami akan bertemu. Batin Jieyan dan menatap kembali ke arah pemilik bar. Apakah ada informasi penting lainnya? Tanya Jieyan. Ya, dalam beberapa tahun lagi, semua kekuatan tingkat ketiga dan keempat akan bekerja sama untuk membuka warisan tertentu di Pegunungan Para Raja, ucap pemilik bar. Warisan? Warisan apa itu? Tanya Jieyan penasaran. Ini adalah sesuatu yang dibuat oleh semua raja terdahulu di semua gunung dan bukit yang ada di Pegunungan Para Raja. Dikatakan bahwa 12 raja di masa lalu melayani satu tuan. Ada juga kabar bahwa tempat itu merupakan makam untuk tuan para raja. Alasan kenapa itu ingin dibuka beberapa tahun, ini dikarenakan dari 12 kunci yang dibutuhkan, salah satunya berada di tangan seseorang yang tidak bisa siapapun provokasi di Pegunungan Para Raja, ujar pemilik bar. Warisan, makam, menarik, aku ingin melihat apa sebenarnya itu. Aku sudah menduga bahwa 12 raja saat itu adalah pemimpin kekuatan tingkat ketiga. Lalu tuan mereka mungkin seseorang dari kekuatan tingkat kedua di bintang Brahma. Batin Jieyan. Siapa pemilik kunci terakhir sehingga mereka tidak berani memprovokasinya? Tanya Jieyan dengan nada penasaran. Pemilik bar menatap Jieyan dengan tatapan acuh tak acuh dan beberapa saat kemudian, ia pun berbicara, salah satu anggota ras manusia ular yang berkelana ke tempat ini dengan tujuan untuk berlatih. Mendengar itu, Jieyan menaikkan sedikit alisnya. Jika itu manusia ular, maka semuanya akan masuk akal karena ras manusia ular adalah kekuatan tingkat kedua di bintang Brahma. Tentu kekuatan tingkat ketiga tidak akan berani memprovokasinya secara langsung. Apakah ada berita penting lainnya? Tanya Jieyan setelah menyampingkan pemikirannya tentang manusia ular. Tidak ada yang lainnya. Pemilik bar menggelengkan kepalanya sedikit. Terima kasih, ucap Jieyan saat mengeluarkan beberapa batu roh kelas atas lagi, lah tentu tahu tentang aturan menanyakan informasi di sebuah bar. Pemilik bar itu pun menatap kepergian Jieyan dengan seksama. Tatapannya tampak sedikit dalam dan tidak tahu apa yang dipikirkan olehnya saat ini. Jieyan yang keluar dari bar pun langsung menaiki kuda terbang dan membuka peta yang diberikan oleh Fang Yuan. Di sini memang terdapat 8 gunung dan 4 bukit. Pasti tempat itu semua adalah tempat tinggal para raja di zaman kuno. Batin Jieyan saat melihat semua keterangan dari kekuatan besar tersebut. Saat ini, 8 gunung ditempati oleh klan, sekte ataupun organisasi tingkat ketiga dan 4 bukit ditempati oleh kekuatan tingkat keempat. Organisasi kegelapan. Gumam Jieyan saat menatap ke arah peta dengan cermat. Itu adalah salah satu kekuatan tingkat keempat. Tetapi, ia merasa bahwa organisasi itu mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Tanpa membuang waktu, Jieyan pun pergi ke arah tempat organisasi kegelapan berada. Bukit itu merupakan yang paling gersang, dengan sebuah tengkorak raksasa di atasnya. Dan bukit itu dinamakan sebagai Bukit Tengkorak. Dalam waktu lebih dari seharian, Jieyan pun akhirnya tiba di Bukit Tengkorak. Ketika ia mendekat, ia menatap ke arah puncak bukit yang sangat tinggi. Apakah itu tengkorak nyata? Bagaimana bisa ada makhluk sebesar itu? Batin Jieyan sedikit takjub. Jika dibandingkan dengan Chaozi yang berubah menjadi Titan kuno, Chaozi akan terlihat hanya setinggi tumit kaki pemilik tengkorak besar itu ketika masih hidup. Ketika Jieyan mendekat ke kaki bukit tengkorak, hanya ada satu jalan masuk. Dengan mata dewa, ia dapat melihat bahwa ada pesona raksasa yang menyelimuti seluruh bukit tengkorak. Dan di depan gerbang jalan masuk, terlihat puluhan kultivator yang berjaga-jaga di sana. Semua dari mereka memiliki kultivasi setidaknya tingkat Raja Abadi tahap akhir.
Tampaknya memang benar bahwa organisasi kegelapan tidak sesederhana kelihatannya karena bahkan para penjaga gerbang memiliki kultivasi Raja Abadi. Batin Jieyan. Berhenti di tempat. Katakan tujuanmu datang ke Bukit Tengkorak. Salah satu penjaga menghentikan Jieyan dengan nada yang cukup tegas. Aku ingin memasuki kota untuk bergadang. Selain itu, aku akan tinggal di Bukit Tengkorak dalam kurun waktu tertentu, ucap Jieyan. Beberapa penjaga menatap ke arah Jieyan dengan seksama lalu berkata, biaya 50.000 batu roh kelas atas untuk membeli token tinggal dalam waktu 10 tahun di Bukit Tengkorak. Jieyan mengangguk kecil lalu melempar cincin ruang berisi 50.000 batu roh kelas atas. Penjaga itu pun menerima cincin ruang lalu melihat isinya. Setelah memastikan bahwa di dalamnya terdapat 50.000 batu roh kelas atas, ia pun melemparkan sebuah token khusus. Token tersebut memiliki aura yang akan bertahan selama waktu 10 tahun. Inilah cara organisasi kegelapan mengutip biaya perlindungan di Bukit Tengkorak. Setelah menerima token, Jieyan langsung mengendalikan binatang roh untuk bergerak ke arah dalam saat para penjaga membuka gerbang. Kapten penjaga menatap punggung Jieyan dengan mata aneh. Entah mengapa, ia merasa bahwa Jieyan bukan sesederhana kultivator tingkat Raja Abadi tahap awal. Sementara itu, Jieyan terus bergerak dan tidak sampai setengah jam kemudian, ia pun tiba di puncak, pinggiran kota yang terletak di atas Bukit Tengkorak. Tengkorak raksasa itu menutupi hampir setengah dari puncak bukit besar tersebut. Dan di atas tengkorak raksasa, terdapat sebuah istana yang cukup besar. Pastilah istana itu tempat tinggal mantan raja di tempat itu. Kota ini cukup ramai. Selain dari itu, sangat banyak kultivator kuat di tempat ini. Batin Jieyan dan tersenyum sedikit. Tempat seperti inilah yang ia cari, ia tahu bahwa di antara wilayah kekuasaan semua kekuatan besar selalu terjadi perang. Tempat itu merupakan tempat paling cocok untuk dirinya meningkatkan kekuatannya. Pertama-tama aku harus mencari tempat menetap paling tidak dalam 3-4 tahun, di saat itu juga, aku pasti mencapai tingkat Kaisar Abadi tahap menengah paling tidak. Batin Jieyan. Ia langsung mengelilingi kota yang sangat luas tersebut. Setelah berkeliling selama beberapa jam, Jieyan pun akhirnya menemukan tempat untuk menetap. Ia membeli rumah sederhana terletak di pinggiran bukit. Dari arah Bukit Tengkorak, Jieyan menatap menggunakan mata dewa dan ia dapat melihat perang antara semua kekuatan besar. Ia tidak mengerti apa yang membuat mereka semua berkonflik. Apakah ini hanya untuk mengurangi jumlah pasukan musuh atau diprovokasi seseorang agar semua kekuatan di tempat ini melemah? Batin Jieyan. Ia menggelengkan kepalanya menyingkirkan pemikirannya saat ini. Ia pun langsung pergi ke pusat kota karena selama mencari tempat tinggal yang cocok, ia mendengar bahwa di Bukit Tengkorak, organisasi kegelapan merekrut sejumlah tentara untuk menyelesaikan beberapa misi. Bab 372. Mercenaris. Suasana di kota di atas Bukit Tengkorak tampak sangat ramai. Kota itu tentu menjadi salah satu yang diminati oleh para kultivator untuk menjadi tempat menetap. Ini juga dikarenakan pemimpin organisasi kegelapan tidak terlalu memberikan banyak aturan kepada para kultivator yang berniat tinggal. Namun, jika seorang kultivator ingin tinggal secara permanen di kota itu, mereka harus menjadi anggota tetap organisasi kegelapan. Jika kultivator menatap dalam kurun waktu tertentu seperti yang dilakukan Jieyan, masa tinggal mereka akan dibatasi. Dan itu akan menjadi 2 kali periode pembelian token identitas untuk menetap. Dengan kata lain, seseorang hanya bisa tinggal di Bukit Tengkorak dalam waktu 20 tahun jika tidak bergabung dengan organisasi kegelapan. Tentu saja kurun waktu 20 tahun di alam abadi sangatlah singkat karena para kultivator tingkat Raja Abadi ke atas, untuk berkultivasi pintu tertutup mereka akan menghabiskan waktu 5 tahun paling tidak. Saat ini, Jieyan telah pergi ke tempat tertentu di Bukit Tengkorak, ada sebuah lokasi tertentu yang menjadi sumber pendapatan bagi para kultivator. Dan tempat itu adalah mercenaris, menerima misi jangka panjang ataupun pendek, menerima imbalan berupa batu roh ataupun sumber daya lainnya. Para mercenaris dibagi menjadi beberapa kategori dan itu disesuaikan oleh tingkat kultivasi dan juga jumlah misi yang telah mereka selesaikan. Asosiasi Mercenaris, gumam Jieyan saat menatap salah satu gedung terbesar di Bukit Tengkorak. Ia sudah mendapatkan informasi bahwa setiap organisasi di benua kekacauan akan membuat asosiasi mercenaris untuk merekrut lebih banyak anggota. Ini juga membuat kekuatan tingkat tertentu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Semisalnya, jika saja organisasi kegelapan tidak memiliki banyak anggota, sekuat apapun pemimpin mereka,
itu mungkin hanya akan dikategorikan sebagai kekuatan tingkat keempat seperti sebuah kerajaan. Dan juga, seperti ras manusia ular, karena sedikitnya anggota ras manusia ular, mereka akhirnya hanya dikategorikan sebagai kekuatan tingkat kedua walaupun rumor mengatakan bahwa Ratu Medusa mampu bertarung dalam waktu yang cukup lama melawan pemimpin kekuatan tingkat pertama. Jie Yan pun masuk ke dalam asosiasi mercenaris, karena ia tentu akan mendaftar sebagai mercenaris untuk saat ini. Ia membutuhkan peluang agar terobosannya semakin cepat. Di dalam asosiasi mercenaris, terlihat ribuan mercenaris yang keluar masuk, ini membuktikan bahwa anggota asosiasi mercenaris yang dikelola oleh organisasi kegelapan memiliki anggota yang sangat banyak. Namun itu masih dikategorikan sebagai kekuatan tingkat kedua di Bintang Brahma. Bisa dipastikan sebesar apa pasukan kekuatan tingkat kedua. Setelah mencapai tempat pendaftaran, Jie Yan pun mendaftarkan dirinya. Mercenaris dikategorikan untuk beberapa kelas, yaitu kelas perunggu, perak, emas dan diamond. Tentu saja untuk pertama kali mendaftar, kebanyakan kultivator akan mendapatkan lencana perunggu dan yang paling tinggi adalah lencana perak, itu pun jika kultivator memiliki tingkat kultivasi paling tidak kaisar abadi. Biaya pendaftaran menjadi mercenaris adalah 100.000 batu roh kelas atas. Setiap hadiah misi akan dipungut sebanyak 20% hasil misi. Apakah kau setuju? Tanya pria tua tempat mendaftar menjadi mercenaris. Ya, Jie Yan mengangguk kecil dan memberikan batu roh. Setelah itu, ia pun menerima lencana perunggu dan itu mengandung auranya sendiri. Ini juga agar tidak ada yang merebut lencana seseorang untuk digunakan secara sembarangan. Setelah itu, Jie Yan pun langsung pergi ke papan pencarian untuk mengambil misi. Misi juga dikategorikan sesuai dengan lencana yang dimiliki oleh mercenaris. Sungguh tidak diduga bahwa hadiah terindah misi lencana perunggu adalah 100.000 batu roh kelas atas. Batin Jie Yan. Ia menebak bahwa mungkin para mercenaris lencana emas akan menerima puluhan juta batu roh kelas atas hanya untuk menyelesaikan satu misi. Ini dia, batin Jie Yan saat menatap misi memburu seseorang, yaitu seorang kultivator tingkat Raja Abadi tahap akhir, dengan hadiah penyelesaian misi 600.000 batu roh kelas atas atau sebuah pil konsentrasi Ki Raja. Namun, jika memburu target, cincin ruang harus diserahkan kepada pihak pembuat misi. Ini juga membuktikan bahwa target tampaknya telah mencuri sesuatu dari kekuatan tertentu. Ketika Jie Yan mengambil misi, para mercenaris lainnya pun mendengus jijik karena tugas itu sudah ada cukup lama, bahkan beberapa mercenaris lencana perak pernah gagal menyelesaikan misi. Jie Yan sama sekali tidak peduli dengan tatapan semua mercenaris lainnya, langsung melaporkan misi kepada petugas yang mengurus hal itu. Apakah kau yakin ingin mengambil misi ini? Kegagalan akan membuat mercenaris harus membayar setengah dari jumlah hadiah, ucap seorang pria paruh baya ketika menatap Jie Yan dengan tatapan bingung. Ya, aku akan mengambil misi ini. Jie Yan mengangguk kecil sambil memberikan lencana perunggu miliknya. Pria paruh baya itu tidak bertanya lagi dan langsung memproses misi yang diambil oleh Jie Yan. Setelah menyelesaikan pendaftaran misi, Jie Yan pun langsung pergi keluar dari asosiasi mercenaris. Ketika Jie Yan telah menjauh sedikit, tidak lama kemudian seorang pemuda dengan wajah dingin datang ke asosiasi mercenaris. Lihat, dia adalah mercenaris yang dianggap cukup hebat saat ini. Dengan kultivasi Raja Abadi tahap akhir, dia telah menyelesaikan puluhan misi lencana perak. Jika saja kekuatannya mencapai tingkat Kaisar Abadi, dia akan menjadi yang pertama mencapai lencana emas di tingkat Kaisar Abadi tahap awal. Ya, kebanyakan mercenaris lencana emas akan memiliki kultivasi Kaisar Abadi tahap akhir. Diskusi para mercenaris terdengar dan banyak dari mereka yang minggir memberikan jalan kepada pria tersebut. Pria yang tidak lain adalah Xiao Chen, menaikkan sedikit alisnya ketika ia menghentikan langkahnya. Ia menatap ke arah tertentu dan merasa bahwa ia mencium aroma familiar. Aku pernah mencium aroma ini beberapa kali. Siapa dia? Apakah ini hanya murni sedikit mirip? Batin Xiao Chen dan sedikit ragu. Ia menggelengkan kepalanya lalu memasuki asosiasi mercenaris karena ia harus buru-buru meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan misi hadiah sumber daya ia akan bisa mencapai tingkat Kaisar Abadi secepat mungkin agar dapat menyelamatkan Huan Kai. Jie Yan yang sudah bergerak cukup jauh tidak akan pernah menyangka bahwa Xiao Chen ternyata akan menjadi seorang mercenaris sama seperti dirinya dan bahkan Xiao Chen adalah Mercedes lencana perak yang tidak akan lama lagi mendapatkan lencana emas karena kinerja yang cemerlang.
Setelah mempersiapkan kepergian, Jieyan pun membawa binatang roh yang ia tunggangi pergi keluar dari Bukit Tengkorak. Ketika mencapai gerbang masuk Bukit Tengkorak, Jieyan kembali melihat misi yang ia ambil sebelumnya. Kota Wangdu, terletak di wilayah organisasi kegelapan dan organisasi Raja Perak. Gumam Jieyan karena disitulah tempat target selalu muncul. Tahap membuang waktu, Jieyan pun menaiki binatang roh lalu terbang ke arah kota Wangdu berada. Bab 373. Sun Hai. Kota Wangdu berjarak beberapa hari dari Bukit Tengkorak. Saat ini, Jieyan terus bergerak dan dalam waktu kurang dari 3 hari, ia pun tiba di kota Wangdu. Inikah tempatnya? Gumam Jieyan dengan nada sedikit heran. Apa yang ia lihat adalah sebuah kota kecil yang cukup bobrok. Banyak manusia yang terlihat telantar di tempat tersebut, selain dari itu, aura kematian dan darah cukup menyengat di udara. Ketika mencapai gerbang kota, banyak pasang mata menatap Jieyan dengan waspada. Ini menandakan bahwa kota Wangdu pasti dirusak oleh orang luar. Saat Jieyan terus masuk ke dalam kota, puluhan kultivator tingkat Raja Abadi tahap awal mengikuti dari bayang-bayang. Mereka tampak bersiap-siap hendak menyerang Jieyan. Setelah beberapa menit, Jieyan pun tiba di bangunan terbesar di kota itu. Kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah. Tampaknya dia adalah penguasa kota ini. Lebih baik aku bertanya kepadanya. Batin Jieyan dan memasuki halangan bangunan yang sangat besar tetapi tidak ada penjaga sama sekali. Ketika mendekati bangunan tersebut, semua kultivator tingkat Raja Abadi tahap awal pun muncul tepat di depan Jieyan dengan wajah garang. Siapa kau? Apa kau tidak tahu bahwa tempat ini adalah tempat yang tidak bisa didatangi secara sembarangan? Salah satu dari mereka bertanya dengan nada dingin. Jieyan menaikkan sedikit alisnya karena tampaknya tidak satu pun dari mereka yang ingin berbicara dengan nada ramah kepadanya. Selain dari itu, ia tidak membuat kesalahan dan tampaknya semua dari kultivator itu ingin menyerangnya. Aku ingin bertemu dengan seseorang yang ada di dalam sana. Aku ingin menanyakan beberapa informasi, ucap Jieyan acuh tak acuh. Apa kau pikir wali kota begitu mudah untuk ditemui oleh orang luar sepertimu? Pergilah dari tempat ini sebelum kami menyeretmu keluar dari kota dengan paksa. Ucap salah satu kultivator dengan nada dingin. Selain dari itu, niat membunuhnya pun terpancar karena tampaknya dia tidak hanya ingin mengusir Jieyan, bahkan berniat membunuhnya. Apa kau pernah berpikir bahwa seseorang yang kau ancam akan menghabisimu? Aku tidak ingin terjadi masalah. Tetapi, aku bukan seseorang yang akan takut dengan masalah. Jieyan berkata dengan nada dingin saat Ki Raja meledak dari dalam tubuhnya. Drur, tekanan yang keluar dari Jieyan membuat semua kultivator itu berkeringat. Mereka semua tahu bahwa Jieyan bukan seseorang yang akan mudah untuk dihadapi. Biarkan dia masuk. Suara seseorang terdengar dari dalam bangunan yang membuat Jieyan menarik kembali Ki Raja miliknya. Semua kultivator itu berkeringat deras dan merasa sangat dekat dengan kematian beberapa saat lalu. Mereka semua pun langsung menghilang dalam sekejap membiarkan Jieyan pergi ke dalam bangunan. Jieyan langsung menunggangi bintang roh dan mendekat. Saat ia turun, ia langsung berjalan ke arah dalam bangunan lalu membuka pintu tersebut. Jieyan sedikit menaikkan alisnya karena bangunan tersebut dipenuhi oleh bau darah yang sangat kental. Ini membuatnya semakin penasaran, walaupun tujuannya adalah memburu seseorang, ia tentu tidak terlalu terburu-buru. Ketika Jieyan masuk, satu sosok pria muda pun perlahan berjalan dari lantai 2. Menatap pemuda dengan rambut merah, mata seperti orang buta berwarna merah serta pakaian serba merah, Jieyan sedikit bingung. Tamu yang terhormat, maaf atas kekasaran penduduk di kota ini. Aku adalah wali kota baru di kota Wangdu, Sun Hai. Apa yang diinginkan oleh tamu terhormat? Tanya Sun Hai setelah memperkenalkan dirinya. Sun Hai, batin Jieyan dengan tatapan aneh lalu menjawab, aku ingin informasi tentang Sun Li. Sun Hai terdiam dalam waktu yang cukup lama ketika mendengar permintaan Jieyan. Apa yang kau inginkan darinya? Tanya Sun Hai saat ia berjalan ke arah kursi yang terletak di ruang tamu. Dia adalah target misiku, jawab Jieyan acuh tak acuh. Sun Hai yang duduk, menatap ke arah mata Jieyan dalam-dalam. Pergilah, kau tidak mungkin bisa menang melawannya karena Sun Li pernah menghabisi mercenaris dengan kultivasi tingkat Raja Abadi Puncak. Jawab Sun Hai. Tampaknya kau memang terkait dengan seseorang bernama Sun Li. Apakah dia adalah penyebab hancurnya kota Wangdu?
Tanya Jieyan saat ia dengan tidak sopan berjalan ke arah Sun Hai lalu ia duduk di seberangnya dengan nyaman. Mata Sun Hai menyipit sedikit. Ia tidak menyangka bahwa Jieyan tidak akan takut dengan apa yang ia katakan. Ia menatap Jieyan dalam-dalam, mencoba mencari dari mana asal kepercayaan diri Jieyan. Baik, jika dia memang targetmu dan kau tidak takut dengan yang namanya kematian, maka aku akan menjelaskannya kepadamu. Sun Li adalah saudaraku, sebelumnya dia adalah wali kota Wangdu, tetapi ketika dia membawa beberapa rekannya ke kota Wangdu, tragedi ini terjadi. Bahkan aku telah tertipu dan berubah menjadi kondisiku saat ini. Ucap Sun Hai. Oh, apakah ini terkait dengan benda yang dia curi dari seseorang? Tanya Jieyan dan sudah menebak kepada misi memburu Sun Li memiliki hadiah yang cukup luar biasa. Ya, kau benar. Dan itu adalah jimat darah, peninggalan dari seorang kultivator tingkat tinggi, dan mereka merupakan penguasa kekuatan tingkat keempat. Jawab Sun Hai. Jieyan langsung membuka mata dewa dan menatap Sun Hai. Ia menaikkan alisnya karena struktur tubuh Sun Hai bukan lagi manusia, melainkan sesuatu yang lain. Bagaimana kau bisa terlepas dari kekuatan mengerikan itu? Aku dapat merasakan jejak kekuatan luar biasa yang mencoba mengendalikanmu. Ucap Jieyan dengan mata tajam. Mungkin ini adalah keberuntunganku. Tampaknya memang benar bahwa kau bukan kultivator biasa. Jika kau ingin informasi tentang Sun Li, kau akan dapat menemukannya karena aku dapat merasakan di mana jimat darah saat ini. Dia berada di pinggiran kota Wangdu. Ucap Sun Hai saat ia mengatakan di mana lokasi tepatnya. Mendengar itu, Jieyan terdiam untuk beberapa waktu. Tetapi ia menghentikan niatnya untuk mengatakan sesuatu lalu ia pun berdiri. Terima kasih atas informasinya, ucap Jieyan dan langsung pergi dari hadapan Sun Hai keluar dari bangunan tersebut. Sun Hai menatap kepergian Jieyan dengan tatapan bermartabat. Matanya yang tampak seperti buta terlihat bernostalgia saat ini. Saudaraku, jika kau membunuh mercenaris itu, mungkin lain kali mercenaris lencana emas akan datang memburumu. Batin Sun Hai. Ia tentu membenci saudaranya yang mengakibatkan malapetaka bersama dengan rekannya dengan menggunakan jimat darah. Walaupun itu mampu meningkatkan kekuatan, tetapi itu bukan sesuatu yang dapat dikendalikan. Sun Hai yang tampak berpikir, memasang wajah muram dan ketika ia berpikir beberapa hal, ia pun mengambil keputusan dan menghilang dalam sekejap dari tempat itu. Bab 374. Tempat persembunyian Sun Li. Benua kekacauan, kota Wangdu. Jieyan yang keluar dari kediaman Sun Hai, langsung menaiki bintang roh lalu pergi ke arah tempat yang dikatakan oleh Sun Hai. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Jieyan pun akhirnya tiba di hutan yang cukup gelap. Aura darah menyelimuti tempat itu, bahkan semua tumbuhan yang ada di sana tampak terkontaminasi. Aura darah yang sangat pekat. Aku tidak menyangka bahwa jimat darah yang dikatakan oleh Sun Hai akan mampu melakukan hal ini. Sudah pasti siapapun yang menciptakan jimat darah, itu pastilah kultivator yang sangat kuat. Gumam Jieyan. Saat mendekat, Jieyan sedikit menyerit karena binatang roh yang ia tunggangi tampaknya tidak mau mendekat. Bahkan untuk binatang roh tingkat 5 pun enggan mendekat yang menandakan bahwa aura darah di dalam hutan itu sangatlah mengerikan. Oleh karena itu, Jieyan pun mengendalikan binatang roh lalu membiarkannya tetap di tempat yang tidak terkontaminasi oleh aura darah tersebut. Mata Dewa Jieyan langsung aktif dan ia menatap dengan seksama ke arah aura tersebut. Aura ini memang mencoba mempengaruhi seseorang. Mungkin Sun Hai terlalu banyak menyerap ki yang terkontaminasi sehingga tubuhnya perlahan berubah. Batin Jieyan saat ia perlahan berjalan ke arah dalam hutan. Untuk Jieyan, aura darah seperti itu tidak akan membuatnya takut sama sekali. Tubuhnya bukan sesuatu yang dapat dicemari oleh aura seperti itu. Ketika Jieyan masuk ke dalam hutan, ia merasakan tekanan yang cukup kuat. Aura ini memang sangat berbahaya. Jika saja aku tidak memiliki tubuh yang kuat, bisa dipastikan itu akan langsung memasuki pori-pori tubuhku. Dan itu akan membuatku melemah ke tingkat tertentu. Tampaknya ini alasan kenapa Sun Hai terkontaminasi karena dia tidak mampu melawan di level kekuatannya. Namun, pria itu sungguh luar biasa bisa lepas dari kendali aura ini. Jika dia memanfaatkannya dengan baik, dia akan bisa lebih kuat dalam waktu singkat. Batin Jieyan. Setengah Jieyan memasuki hutan cukup dalam, matanya menyipit sedikit karena tidak jauh darinya, terasa nafas buas. Gur, geraman kuat terdengar, dan ketika Jieyan semakin dekat, ia melihat sosok harimau setinggi 5 meter dengan bulu berwarna merah darah.
Binatang roh tingkat 6, kekuatannya cukup kuat dan itu mungkin setara dengan kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah. Batin Jieyan. Roar. Harimau itu pun langsung menerjang ke arah Jieyan karena merasa Jieyan adalah musuh. Kucing tidak tahu diri, gumam Jieyan saat ia menghilang seketika. Waktu kilat, serak, Jieyan melewati harimau dengan posisi lengan kanan membentuk cakar ke samping. Jres. Seperempat dari perut binatang roh itu langsung lenyap di tangan Jieyan. Memang benar bahwa ketika ia menguasai kemampuan waktu, eksistensi tingkat Raja Abadi tahap menengah ke bawah bukan lagi lawannya. Ia bisa membunuh semua dari mereka secara instan tanpa banyak usaha. Bluk, Jieyan menatap harimau yang tergeletak di permukaan tanah. Ia pun langsung mengeluarkan pedang kecil lalu menusuk bagian tertentu mayat harimau. Saat Jieyan mengeluarkan inti harimau itu, matanya menyipit tajam. Ini, inti binatang roh ini bahkan yang paling tercemar. Jika digunakan oleh seseorang, setiap kultivator bisa saja mati. Batin Jieyan. Ia pun membuang inti binatang roh tersebut lalu menatap ke tempat yang jauh. Puluhan binatang roh yang mencium bau darah dari harimau yang dibunuh oleh Jieyan, mendekat dari segala arah. Mata Jieyan menatap ke sana kemari karena semua binatang roh itu rata-rata memiliki kekuatan tingkat Raja Abadi tahap awal dan menengah. Sungguh pengganggu, gumam Jieyan saat ia terus berjalan dengan santai. Di tangan kanannya telah muncul pedang karena ia akan langsung memenggal bintang roh itu jika mencoba menyerangnya. Wush! Dari semua arah yang berbeda, binatang roh langsung menerjang ke arah Jieyan. Mata Jieyan dingin dan langsung mengayunkan pedangnya. Seni rahasia, teleportasi bila kekacauan. Waktu kilat. Sraing. Jres. Darah yang sangat banyak berceceran di udara dan di saat itu juga, semua binatang roh langsung jatuh ke permukaan tanah. Jieyan terus berjalan ke arah dalam dengan waspada karena ia sebelumnya melacak aura manusia. Dan ketika memasuki hutan lebih dalam lagi dan membunuh banyak bintang roh, Jieyan pun menatap ke arah tertentu dengan senyum dingin. Apakah kau sudah selesai menonton? Jieyan bertanya dengan nada dingin saat matanya tertuju pada arah tertentu. Zep, satu sosok muncul tepat di atas cabang sebuah pohon. Ia menatap ke arah Jieyan dengan tatapan dingin. Mata sosok itu sama seperti Sun Han, yaitu tampak terlihat buta karena tubuhnya terkontaminasi oleh aura di dalam hutan. Apa kau salah satu dari mercenaris? Tanya sosok pria dengan wajah yang sangat garang. Apakah kau Sun Li? Tanya Jieyan tanpa menjawab pertanyaan pria tersebut. Pria itu sedikit marah karena Jieyan tidak menjawab pertanyaannya dan malah bertanya balik. Kekuatanmu memang hebat karena sekelompok binatang roh sekuat itu bukan tandinganmu. Tetapi kau akan menyesal karena mencoba memasuki tempat ini. Ucap sosok tersebut dan ia pun langsung menghilang seketika. Tampaknya dia bukan Sun Li. Dia pasti rekan Sun Li yang dikatakan oleh Sun Hai. Gumam Jieyan dan sudut bibirnya naik sedikit. Ia pun langsung menghilang dan muncul kembali di tempat yang jauh. Dengan kemampuan teleportasi dan mata dewa, ia tentu dengan mudah mengikuti sosok tersebut tanpa disadari oleh musuh. Tidak sampai beberapa menit kemudian, Jieyan pun akhirnya tiba di dekat istana sederhana berwarna merah darah. Ia menatap sosok yang ia ikuti memasuki tempat tersebut. Ternyata disinilah mereka bersembunyi. Tempat ini memang cukup sulit ditemukan. Inilah mengapa misi memburu Sun Li selalu gagal. Selain dari serangan binatang roh, kemampuan bersembunyi mereka cukup hebat dan pasti akan membunuh beberapa mercenaris lencana perak dengan kekuatan tingkat Raja Abadi tahap akhir. Batin Jieyan. Jieyan tampak terdiam beberapa saat karena sedang membuat rencana. Walaupun ia cukup kuat, melawan kultivator Raja Abadi tahap akhir tentu cukup sulit. Selain dari itu, Sun Li memiliki banyak rekan. Ia mungkin akan kalah jika dikepung oleh semua musuh. Tampaknya aku harus melakukan serangan kejutan. Batin Jieyan dan ia mundur sejauh 50 meter dari tempatnya semula. Dalam jarak tersebut, Jieyan pun perlahan membesar dan memasuki bentuk naga hitam kehancuran. Drurt, tanpa membuang waktu, Jieyan yang dalam bentuk naga hitam kehancuran pun mengumpulkan ki dan konsep kehancuran dalam jumlah yang sangat besar tepat di atas rahangnya. Bola awal kehancuran. Bab 375. Melawan Gao Jue dan Gao Hun. Duar, Jieyan langsung menebaknya ki dan konsep yang membentuk bola yang sangat besar. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangatlah luar biasa karena ia memadatkannya mencapai titik serangan itu ingin meledak kapan saja. Di dalam istana, 6 sosok terlihat. Sun Li yang sedang bermeditasi,
menatap kedatangan salah satu rekannya. Namun, sebelum ia bisa bertanya, wajahnya gelap karena merasakan aura kuat yang ia duga adalah sebuah serangan mendekat. Berlindung, teriak Sun Li saat ia menggunakan banyak kekuatan untuk bertahan. Semua rekan Sun Li pun langsung bereaksi, tetapi ada beberapa dari mereka yang terlambat karena tidak menyadari bahwa serangan yang sangat berbahaya telah ditembakkan. Duar, awan jamur raksasa muncul di tengah hutan. Wilayah dalam radius beberapa kem hancur berantakan. Selain dari itu, istana tempat Sun Li dan rekannya pun hancur bermatakan. Jie Yan menatap hal itu dengan senyum kecil di wajahnya. Ia perlahan kembali ke bentuk semula dan lompat ke atas pohon menunggu Sun Li dan semua rekannya keluar dari dalam ledakan. Di tempat yang tidak terlalu jauh dari ledakan, Sun Hai yang sedang mencari lokasi istana pun menatap ke arah kejauhan. Di sana, batin Sun Hai. Karena adanya aura yang menyelimuti tempat itu, ia tidak dapat melacak jimat darah karena itu seperti berada di banyak tempat. Ini adalah trik Sun Li agar Sun Hai tidak membawa kultivator kuat untuk mencari keberadaannya. Di tempat ledakan berada, Sun Li muncul dari dalam kawah raksasa dengan wajah yang sangat muram. Tubuhnya mengalami luka walaupun tidak terlalu parah. Matanya yang tampak buta, menatap ke arah tertentu tempat di mana Jie Yan berada. Siapa kau? Sun Li meraung marah saat ki-nya meledak dahsyat. 3 rekannya tewas oleh serangan dari Jie Yan. Hanya 2 yang tersisa dari rekannya. Ia telah membudidayakan mereka semua dengan susah payah dan akan menjadi tangan kanannya suatu hari nanti. Tetapi 3 di antaranya langsung tewas menjadi debu dalam waktu kurang dari 1 detik. Mata Jie Yan tampak bermartabat saat menatap ke arah Sun Li yang hampir gila karena ia menyerang secara mendadak dari tempat jauh. Ketika Sun Li meraung gila, 2 kultivator muncul di sebelah Sun Li. Keduanya juga memiliki kultivasi tingkat Raja Abadi tahap akhir. Namun kondisi keduanya sangat memprihatinkan. Luka-lukanya sangatlah parah oleh serangan Jie Yan. Itu kau, ucap sosok yang semula melihat Jie Yan membantai semua binatang roh. Ia tidak menyangka bahwa Jie Yan akan mampu melancarkan serangan sekuat itu. Dan ia sekarang tahu bahwa dirinya pasti diikuti oleh Jie Yan. Sun Li menatap rekanannya dengan mata dingin dan bertanya, apa kau mengenalnya? Tidak, tetapi sebelumnya aku melihatnya memasuki hutan. Dan targetnya adalah kau. Aku tidak menyangka bahwa dia bisa mengikutiku tanpa bisa aku deteksi, ucap pria tersebut dengan wajah muram. Amarah Sun Li semakin menjadi karena merasa bahwa rekannya terlalu tidak berguna. Tetapi, karena adanya Jie Yan, Sun Li menahan amarahnya. Ia merasa bahwa Jie Yan tidak sesederhana kelihatannya sehingga ia membutuhkan kedua rekannya untuk membantunya menghabisi Jie Yan. Ayo bunuh dia, ucap Sun Li dingin. Saat Sun Li dan kedua rekannya ingin menyerang, satu sosok muncul di atas salah satu dahan pohon, menatap ke arah Sun Li dengan dingin. Sun Hai, apakah kau kali ini akan bergabung dengan kami? Tanya Sun Li dingin saat menatap ke arah pendatang baru. Untuk Jie Yan, ia hanya menunggu dan menatap apa yang akan terjadi dengan wajah tertarik. Sun Li, berhentilah sampai di sini dan buang jimat darah itu karena itu hanya akan membuatmu sengsara. Ucap Sun Hai dengan wajah dingin. Kau tetap menjijikkan dan sangat naif. Jadi, apakah tujuanmu datang ke sini hanya untuk mengatakan itu? Tanya Sun Li dingin. Aku datang untuk menghentikan kegilaan yang kau perbuat. Jawab Sun Hai. Jika seperti itu, maka aku tidak akan sopan lagi. Matilah, teriak Sun Li dan ia menerjang ke arah Sun Hai. Kilatan dingin terlihat di mata Sun Hai. Ia yang telah mengambil keputusan, ia pun menyerang ke arah Sun Li. Terang, keduanya bentrok di udara dan menghasilkan gelombang kejut. Sementara itu, 2 rekan Sun Li ingin menyerang tetapi Jie Yan tentu akan bergerak, pasti akan sulit mengalahkan mereka bertiga sekaligus. Tetapi, jika hanya 2 dari mereka, ia tentu tidak akan sulit untuk mengalahkan mereka. Akulah lawan kalian berdua, ucap Jie Yan saat menghalangi kedua rekan Sun Li yang ingin membantu Sun Li. Bocah sialan, kau akan membayar atas penghinaan yang aku terima. Rekan Sun Li yang bernama Gao Jue berteriak marah dan langsung menyerang ke arah Jie Yan bersama dengan saudaranya yang bernama Gao Hun. Keduanya langsung menghilang dan muncul dari 2 arah yang berbeda dari Jie Yan. Jie Yan menaikkan sudut bibirnya dan langsung mengeluarkan pedang dan tombak pembunuh naga. Terang, terang, bom, kaki Jie Yan tertanam ke dalam tanah karena menahan 2 serangan sekaligus. Apa? Gao Jue dan Gao Hun terkejut melihat Jie Yan mampu bertahan dari serangan mereka.
Saat ini, keduanya bertanya-tanya apakah Jieyan adalah kultivator tingkat Raja Abadi tahap awal atau tahap akhir sama seperti mereka. Waktu kilat. Saat Jieyan menepis kedua serangan musuh, ia langsung melesat dan muncul tepat di depan Gao Jue. Ia pun langsung mengayunkan tombak pembunuh naga sekuat tenaga yang ia bisa. Sial, Gao Jue buru-buru mengangkat pedangnya karena kecepatan Jieyan sangatlah mengerikan menurutnya. Terang, Gao Jue didorong mundur oleh tekanan dari Jieyan. Sedangkan untuk Gao Hun, ia ingin mengambil kesempatan untuk menyerang tetapi Jieyan tentu tidak akan memberikan kesempatan. Bola awal kehancuran. Duar. Dari tombak pembunuh naga, ki dan konsep kehancuran langsung meledak lalu menelan Gao Jue, membawanya ke tempat yang sangat jauh. Di saat itu juga, Jieyan mengangkat pedangnya untuk menahan serangan dari Gao Hun. Terang, zurt. Karena Jieyan baru selesai menyerang sekaligus bertahan, ia pun didorong mundur. Untuk Gao Hun, wajahnya sangat muram karena gerakan Jieyan terlihat tidak ada yang percuma. Zep, zep, zep. Niat pedang pun langsung membentuk pedang di banyak tempat yang semakin membuat Gao Hun terkejut. Wush. Semua pedang itu pun langsung menyerang ke arah Gao Hun. Bajingan. Gao Hun sangat marah dan langsung menggunakan kemampuan gerakan tubuh. Elementalis darah. Jelep, jelep. Semua pedang langsung menusuk Gao Hun tetapi dia sama sekali tidak terluka. Di saat itu juga, ia langsung menghindar karena merasakan ancaman bahaya sangat besar dari Jieyan. Selain dari itu, menggunakan kemampuan elementalis menghabiskan sangat banyak ki dan konsep. Namun, untuk Jieyan, ia pun menaikkan sudut bibirnya. Teleportasi. Waktu kilat. Zep. Jieyan langsung muncul bersamaan dengan Gao Hun di udara lalu Jieyan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Seni rahasia, penghancuran ilahi. Sraing. Gao Hun yang muncul di udara, sangat terkejut tetapi sudah terlambat untuk bertahan. Ia juga tidak bisa berubah menjadi elemen karena kemampuan itu memiliki jeda waktu. Blar. Hamburan petir yang sangat banyak langsung meledak dan mengenai tubuh Gao Hun secara langsung. Gao Hun terpental sangat jauh. Kesadarannya hampir saja hilang dan ia langsung tahu bahwa Jieyan adalah pengguna ki raja yang sangat mengerikan. Teleportasi. Zep. Jieyan muncul di atas Gao Hun dan langsung menusuk tubuh Gao Hun menggunakan tombak pembunuh naga. Jelep. Blar. Jieyan mendatar di permukaan tanah dengan Gao Hun di bawah kakinya. Sementara itu, Gao Jue yang baru saja berdiri di tempat yang tidak terlalu jauh, bergetar ketakutan karena kekuatan Jieyan di luar imajinasinya. Berikutnya adalah giliranmu, ucap Jieyan saat mencabut tombak pembunuh naga dari mayat Gao Hun. Tatapannya sedingin es yang membuat Gao Jue merasa sedang ditatap oleh bintang purba yang sangat buas. Bersambung.